perhatian untuk semua warga gelombang dingin ekstrem telah tiba. Suhu akan turun drastis. Manusia tidak bisa bertahan di permukaan. Pengundian tiket kelangsungan hidup kini telah selesai seluruhnya. Akademisi Jin, kiamat es akan melanda 2 hari lagi. Berkat Anda yang memulai lebih awal pembangunan tempat perlindungan manusia terhindar dari bencana ini. Karena sumber daya tempat perlindungan hanya bisa menampung setengah populasi dunia, maka digunakan cara undian yang adil untuk mendapatkan tiket masuk. Berkat kontribusi luar biasa Anda, kami akan memberikan tambahan 2 tiket masuk. Nanti akan dikirim ke ponsel istri Anda. Mohon Akademisi Jin membawa keluarga bersama kami menuju tempat perlindungan. Tidak perlu, saya akan berkendara sendiri. Tapi Akademisi Jin, keselamatan Anda lebih penting dari siapapun. Berikan sumber daya kepada yang membutuhkan. Mengerti? Saat Anda tiba di tempat perlindungan, saya akan mengirim tiket masuk ke tangan Anda. Keluarga Anda hanya bisa masuk dengan tiket Anda. Baru beberapa menit. Curah salju sudah 2 kali lipat dari tadi. Harus segera berkendara membawa istri dan anak ke tempat perlindungan. Kenapa istriku di dalam mobil? Dia pasti belum tahu soal tiket masuk. Harus segera memberitahu kabar baik ini. Yan, setelah bercerai, aku sangat merindukanmu. Dulu aku bodoh, selingkuh, dan melakukan KDRT, tapi sekarang aku sadar salah. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Tidak. Kau tahu, aku sudah menikah lagi. Terus kenapa? Tidak. Itu mantan suami Yan. Suami rumah tangga itu. Bisakah dia membantumu mendapatkan izin? Kiamat segera tiba. Dia bahkan tidak bisa melindungimu dan anakmu. Apa gunanya pria seperti itu? Ternyata selama ini istriku dan mantan suaminya selalu berhubungan. Chen Chuan, kamu benar-benar membantuku mendapatkan izin. Ayah, izin masuk ke tempat perlindungan bisakah? Kamu memberiku beberapa lagi? Bocah nakal, hanya Akademisi Jin yang punya 2 izin tambahan. Aku peringatkan kamu. Jangan membuat masalah lagi. Apa mungkin ayahku bilang tidak mau membantu? Tapi sebenarnya memohon kepada Akademisi Jin untuk mendapatkan izin. Yan. Meskipun kamu bilang tidak memberiku kesempatan, tapi setiap kali aku pulang sebelumnya kamu selalu menemaniku. Aku tahu kamu masih mencintaiku, benar kan? Chen Chuan, tidak boleh. Kamu tahu, aku dan dia saling bersumpah. Tidak boleh saling mengkhianati. Tapi, kamu bisa di luar. Qin Feng, terima kasih di saat aku paling sulit tidak meninggalkanku. Aku, Shen Jian, bersumpah sisa hidupku hanya setia padamu seorang jika aku mengkhianati. Semoga mati tidak wajar. Shen Jian, aku percaya padamu. Mulai sekarang kita saling menjadi payung satu sama lain. Saling melindungi dari angin dan hujan. Baik. Shen Jian,
Apakah aku harus berterima kasih padamu yang mengucapkan sumpah setia hanya padaku? Payung satu sama lain. Daripada memegang payung rusak, lebih baik langsung merobek payungnya. Ada apa, suami? Kenapa kamu di sini? Aku baru saja membeli beberapa perlengkapan. Kamu mau pulang bersamaku? Suara apa itu? Tidak ada suara. Aku kehilangan ponselku. Setelah menemukan ponsel, aku akan naik. Baiklah. Cepat pulang. Aku ada urusan denganmu. Cencuan kamu pelan-pelan, kita lanjutkan. Shenzian, aku sudah memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Karena kamu tidak menghormati pernikahan kita. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Izin masuk tempat perlindungan. Apakah sekarang pantas mendapatkannya? Yanyan. Yanyan. Yanyan, ada apa? Wang Chenchuan, brengsek itu. Dia mukul kamu lagi? Di mana dia? Aku akan mencarinya. Dia keluar negeri. Aku tahu dia selingkuh. Kami bertengkar hebat. Kami bercerai. Dia tidak mau aku dan anak lagi. Anaknya baru beberapa bulan. Apa yang harus aku lakukan? Yanyan. Maukah kamu menikah denganku? Sebenarnya saat kuliah dulu, aku sudah sangat menyukaimu. Tenang saja. Aku Qin Feng bersumpah, pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memberimu dan anak sebuah keluarga yang bahagia. Meskipun kamu bilang tidak memberiku kesempatan, tapi setiap aku pulang ke tanah air, kamu selalu datang menemaniku. Shenzian, ternyata kamu selama ini tidak pernah melupakan mantan suamimu. Masak? Ya, bagaimana kau bisa ke sini? Bu, rokmu kenapa kotor? Oh, tadi di mobil minum susu, tidak sengaja tumpah. Aku pergi ganti baju dulu. Ya, nanti aku ada kejutan untukmu. Tunggu sebentar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini rumahku. Keluar. Tentu saja aku datang untuk melihat mantan istri dan anakku. Ku dengar dari Yanyan kau orang yang baik. Kau tidak masalah dia menikah lagi dan punya anak. Kau begitu suka mencampuri urusan keluarga orang lain. Tidak takut dapat karma? Kamu ini sepatu bekas yang kubuang, kau simbak seperti harta karun selama belasan tahun. Lalu kau tendang dia. Dan hasilnya, begitu aku pulang, dia langsung mendekat dan menempel. Bahkan dia bilang padaku, meskipun aku jelek, aku 100 kali lebih baik darimu. Aduh, maaf ya, tidak stabil. Ini salah Yanyan. Dia membuat kakiku lemas. Apakah Shenjian bilang padamu? Apa aku tidak tahan dengan binatang seperti kamu? Apa maksudnya? Kamu. Ini kenapa sih? Maaf Yanyan, semuanya salahku. Sebagai mantan suamimu, aku seharusnya tidak datang ke rumah kalian, meskipun Qin Feng memukulku.
Tapi aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk menggantikan posisinya. Qin Feng, apa yang sebenarnya terjadi jelaskan. Jelaskan? Kalau begitu, jelaskan padaku. Mantan suamimu, kenapa bisa muncul di rumahku? Ayahku datang ke rumahku, apakah perlu melewati izinmu? Si suami rumah tangga ini, Qin Feng, sekarang juga minta maaf pada ayahku. Qin Yizhou dulu, bajingan ini saat meninggalkanmu dan ibumu aku yang susah payah membesarkanmu, begitu caramu membalas budiku. Ayahku sebagai pria sukses, demi karier meninggalkan keluarga itu wajar. Aku dan ibuku bertahun-tahun tidak ada di sisinya. Dia juga menderita. Intinya, bagaimanapun juga, aku, Wang Yizhou, hanya mengakui Wang Chenchuan sebagai ayahku. Dan lagi, lihat baik-baik, sekarang aku bernama Wang Yizhou, ikut nama belakang ayahku. Ikut nama belakangmu menyiksaku selama 18 tahun. Sekarang akhirnya tiba saatnya aku bisa mengganti nama belakangku sendiri. Kamu, Qin Feng, terima kasih sudah menganggap Yizhou seperti anak sendiri dan memperlakukannya dengan sepenuh hati. anak ini juga kasihan, ditinggalkan oleh ayah kandungnya. Aku harus lebih baik padanya. Yanyan, kamu tenang saja. Seumur hidupku, aku hanya akan punya satu anak, Yizhou. Dulu aku khawatir kamu tidak punya rasa aman. Aku bahkan tidak punya anak sendiri. Aku tidak menyangka. Aku membesarkanmu si serigala tak tahu terima kasih ini. Sialan, berani kau memakiku? Cukup, Qin Feng. Aku tahu di hatimu ada banyak keluhan, tapi sekarang akhir zaman es ekstrem segera datang. Kalau bukan karena Chenchuan yang membantu kita mendapatkan tiket masuk ke tempat perlindungan, kita semua akan mati di luar. Sekarang, segera minta maaf padanya. Ibu ayah benar-benar membantu kami mendapatkan izin masuknya. Ayah, pantas saja kau, ayah. Tidak seperti dia adalah seorang yang cuma tahu numpang hidup suami rumah tangga. Qin Feng, cepat berterima kasih pada ayahku, kalau tidak saat kiamat tiba kau akan mati kedinginan di luar. Dia Wang Chenchuan bagaimana mungkin punya izin masuk tambahan? 2 izin masuk itu adalah aku yang memberikannya padamu. Yanyan suamimu lucu juga sepertinya. Sudah lama jadi suami rumah tangga, jadi terputus dari masyarakat. Di dunia ini, hanya yang membangun tempat perlindungan akademisi Qin berhak mendapatkan izin masuk tambahan. Dan aku kebetulan kenal dekat dengan akademisi Qin. Kau kenal dekat dengan akademisi Qin. Lalu kenapa aku tidak tahu? Yanyan sakit sekali. Ayo pelaku, bantu obati lukamu, ayo. Shen Xian. Aku juga terluka. Apa kau tidak lihat? Kau tinggalkan suamimu sendiri, malah pergi peduli mantan suami yang dulu pernah melakukan KDRT. Meski KDRT lebih baik daripada kau yang tidak masuk akal. Dulu aku melepaskan status akademisi terkemuka di lembaga ilmu pengetahuan. Hanya untuk tetap di sisi Shen Jian merawatnya. Qin Feng, entah kau miskin atau kaya, aku, Shen Jian, seumur hidupku hanya akan punya satu lelaki, yaitu dirimu, kau pilihan pertamaku. Baik. Mungkin sejak awal salah memilih. Sesuatu yang sudah berubah jika terus dimakan hanya akan membuat mual. Shen Jian, aku penasaran. Saat kiamat tiba, mantan suamimu tidak bisa membawamu masuk ke tempat perlindungan, ekspresi apa yang akan kau tunjukkan? Shen Jian, coba jelaskan padaku, kenapa dia di mobilku? Tangan Chenchuan kau lukai, dia tidak bisa memegang setir. Hanya bisa ikut kami pergi ke tempat perlindungan. Tidak ada waktu cepat naik mobil. Kursi depan selalu menjadi tempat ayahku. Kau bisa duduk di sana hanya karena sebelumnya. Dia tidak ada, maaf punggungku sakit. Kau... Kalau begitu, turun dari mobil berbaring di bagasi. Qin Feng, kau gila. Chenchuan adalah penyelamat kita. Apa yang kau katakan?
Kiamat dingin ekstrem akan segera tiba. Shenjian, waktumu tidak banyak. Tidak baik, sepertinya kiamat dingin akan lebih cepat. Sayang masih marah? Aku bilang begitu karena Chen Chuan membantu kita mendapatkan tambahan tiket masuk tempat perlindungan. Dia masih ingat masa lalu, aku tidak bisa membuatnya kecewa. Kau ingat sumpah kita? Tentu ingat, aku ingin bersamamu seumur hidup berdua. Sayang meskipun Chen Chuan mantan suamiku. Tapi aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Aku memperlakukannya seperti itu sekarang, hanya karena dia bisa membawa kita sekeluarga masuk. Baiklah, jangan marah. Malam ini aku akan menggantimu dengan baik. Ayo. Sayang. Halo Chen Chuan, tunggu aku segera datang. Kau pergi menemuinya dengan pakaian seperti itu? Chen Chuan jatuh ke danau, urusan lain bicarakan nanti. Bisakah kau tidak egois? Cuaca dingin ekstrem bisa membunuh. Sayang, aku akan segera kembali, tenang saja. Selama ini, aku tidak peduli masa lalumu. Menganggapmu sebagai segalanya dalam hidupku. Tapi di hatimu aku tak pernah bisa mengalahkan orang yang menyakitimu dan meninggalkanmu, mantan suamimu Shen Jian. Jika kau melangkah keluar selangkah terakhir kualifikasi tiket masuk, kalian semua tidak akan mendapatkannya. Chen Chuan. Chen Chuan. Chen Chuan. Kok kamu bisa jatuh ke danau? Itu Qin Feng, dia menendangku ke danau. Dia juga mengancamku. Peristiwa hari ini hanya sebagai pelajaran untukku, supaya aku menjauh darimu. Jika tidak, lain kali. Jangan bicara dulu. Biarkan aku membantumu masuk mobil dulu. Yanyan, aku kedinginan. Dingin sekali. Aku sudah mengatur AC ke suhu maksimum untukmu. Sebentar lagi akan hangat. Yanyan, tapi aku masih kedinginan. Chen Chuan. Aku akan menghangatkanmu dengan suhu tubuhku. Sebentar lagi akan hangat. Yanyan, Chen Chuan tidak bisa. Beberapa kali sebelumnya sudah dibatas, kali ini tidak boleh melampaui batas. Aku sudah berjanji pada Qin Feng. Tidak boleh selingkuh. maaf Yanyan. Aku terlalu banyak berharap. Semua perbuatan buruk yang kulakukan padamu sebelumnya. Wajar jika kamu tidak menolongku. Bukan maksudku begitu. Chen Chuan. Waktu yang kuhabiskan bersamamu adalah yang paling bahagia dalam hidupku. Tetapi aku sudah berjanji pada Qin Feng. Tidak apa-apa. Semua ini salahku, penyesalanku terlambat saat aku menyadari bahwa aku tidak bisa tanpamu. Aku sudah benar-benar kehilanganmu. Bisa mati di sampingmu. Aku sudah sangat puas. Qin Feng, kamu yang mendorong Chen Chuan ke danau, yang menyebabkan hasil seperti ini. Aku tidak melanggar janji kita. Shen Jian, kamu benar-benar mengkhianati janji di antara kita. Qin Feng, katakan padaku apa yang kamu lakukan semalam? Pertanyaan itu seharusnya aku yang tanyakan padamu, kan? Itu karena Chen Chuan pergi bersama kami ke tempat perlindungan. Apakah kamu begitu membencinya, sengaja dalam cuaca yang sangat dingin mendorongnya ke dalam danau es? Kamu tahu tidak, semalam kamu hampir membunuhnya. Aku mendorongnya ke dalam danau es. Aku hampir membunuhnya. Benar-benar pria selingkuh itu, apapun yang dikatakannya kamu percaya.
Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang Chen Chuan. Dia memang pernah berbuat salah. Tapi saat dia tidak memukulku, dia sangat baik padaku. Setidaknya tidak membuatku menderita sedikit pun dalam hidup. Kalau kamu... Sekarang aku sadar kamu tidak hanya tidak berguna, tapi juga egois dan kejam. Aku benar-benar salah menilaimu. Kamu tertawa apa? Shenjian, aku tertawa karena kamu benar-benar bodoh. Hei, Yan, sepertinya aku demam lagi. Aku segera ke sana. Jika Chen Chuan benar-benar terjadi sesuatu karenamu, aku pasti tidak akan membiarkanmu masuk ke tempat perlindungan. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk kesalahanmu. Ini tidak jauh dari tempat perlindungan, kamu jalan sendiri ke sana. Ini adalah hukuman untukmu. Qin Feng harus berterima kasih padamu selama belasan tahun ini tidak membiarkan Yan mengerjakan pekerjaan rumah. Kulit Yan masih putih dan lembut, dan dibandingkan belasan tahun lalu, lebih feminin. Shenjian, karena kamu tidak peduli ikatan suami istri, maka aku juga tidak perlu membawamu masuk ke tempat perlindungan. Ayo, Yan pas sudah dalam perjalanan. Bu, menurutku kamu dan pembantu Qin Feng bercerai dan ayah bersatu lagi. Betapa indahnya, aku tidak mau si pengecut itu menjadi ayahku. Tidak apa-apa, Yan. Aku sudah menunggumu begitu lama. Tidak apa-apa menunggu sebentar lagi. Aku juga sangat menantikan kita bertiga hari kita bersatu kembali. Chen Chuan, kamu yang mengerti aku. Aku sudah memberinya pelajaran. Setelah dia kembali, aku suruh dia minta maaf padamu. Baik. Chen Chuan, Paman Zhang lama tidak berjumpa. Yan perkenalkan, ini Profesor Zhang, ilmuwan top dalam negeri dan juga adalah salah satu pembangun tempat perlindungan kita. Dan ayahku sudah berteman puluhan tahun. bukan top sih dulu aku dan ayahmu berkat Profesor Qin. Profesor Qin waktu itu benar-benar muda dan berbakat. Dalam 3 tahun penghargaan industri sains dan teknologi nasional semua diraih. Sayang sekali pensiun di puncak karir, kalau tidak teknologi negara kita pasti sudah melampaui sekarang 20 tahun. Ayah kamu hebat, orang yang kamu kenal semua level maestro, tidak seperti Qin Feng, si kampungan itu. Menurutku aku benar-benar ingin melihat wajah asli Profesor Qin. Orang ini, Profesor Qin, sangat misterius. Bahkan aku juga tidak pernah melihatnya. Chen Chuan, ini anakmu kan? Iya. Kalau begitu, pasti yang ini adalah istrimu. Bukan aku mantan istri Chen Chuan. Profesor memang tajam mata. Meskipun mereka belum menikah lagi sekarang, tapi aku percaya tidak lama lagi mereka bertiga akan bisa bersama selamanya. Qin Feng, apa yang kau katakan? Sekarang kau masih belum sadar akan kesalahanmu sendiri? Jangan keterlaluan. Salahku. Aku salah karena menikahimu, atau salah karena membantu mantan suamimu membesarkan anak tak tahu terima kasih ini. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada kami? Ya, kau memang membesarkanku. Itu sudah seharusnya. Kau anak miskin dari desa, ingin menikahi ibu, gadis tercantik di kampus. Berkorban hanya segini, kau masih untung. Lagi pula, bukankah kau suka memaksakan diri menjadi ayah bagi anak-anak lain? Bu, operasi transplantasi ginjal berhasil. Anak sudah tidak dalam bahaya. Qin Feng, kenapa kau sebodoh itu? Kau sudah menjual rumah yang ditinggalkan ibumu untukmu untuk biaya operasi Yizhou. Sekarang kau bahkan memberikan 1 ginjal untuknya. Yan, selama kita sekeluarga bersama, apapun yang kukorbankan, aku rela. Salahku adalah saat itu tidak membiarkanmu mati di ranjang rumah sakit. Qin Feng, berani kau pukul anakku? Aku belum memukulmu hari ini kan? Qin Feng? Sudah hebat ya? Shenjian, kau harus bersyukur aku tidak seperti bajingan itu. Berbeda, aku tidak memukul wanita.
kau lihat? Yan, aku melihat apa yang dipegangnya. Itu tiket masuk kita. Ayah, setelah kita dapat tiket masuknya, jangan bawa Qin Feng masuk. Biarkan dia di pintu tempat perlindungan beku sampai mati. Qin Feng, ingin tiket masuk? Buka semua pakaianmu. Bertekuk lutut di salju ini. Minta maaf padaku. Qin Feng, jika kau mau mengakui kesalahanmu sekarang dan memohon padaku, mungkin aku akan mengingat kita pernah suami istri dan memberimu kesempatan. Tuan Qin, ini tiket masukmu. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa punya izin masuk? Kamu pasti salah, kan? Akademisi Qin. Lama tidak bertemu. Kamu kenal aku? Dia pasti merasa dirinya malu sengaja mencari wanita cantik muda untuk bermain sandiwara. Kamu benar-benar sok. Qin Feng, kamu sangat mengecewakan aku. Padahal kalau kamu minta maaf pada Chen Chuan, kami bisa membawamu masuk. Tapi kamu malah begini, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak ingat kenangan lama. Kamu pegang saja izin masuk palsumu dan mati di sini. Mati, Shenjian, aku ingin melihat sendiri bagaimana kamu menghancurkan jalan hidupmu sendiri, ekspresi wajahmu nanti, Shenjian. Lagi pula kita pernah suami istri, kukatakan untuk terakhir kalinya. Izin masuk ini asli, dan hanya dengan ini kamu bisa masuk. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku tidak butuh izin masuk palsumu. Nanti kalau izin masuk Chen Chuan sudah sampai, kita lihat nanti siapa yang tidak bisa masuk. Bu, robek saja sebentar lagi kalau izin masuk ayah sudah sampai, kita tidak akan memberikannya padanya. Shenjian, aku peringatkan sekali lagi. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk masuk tempat perlindungan. Kamu yakin mau merobeknya? Kamu pikir aku tidak berani? Qin Feng, sekarang sudah begini. Memohon pun sudah tidak berguna. Memohon, menurutku yang harus memohon adalah kalian. Izin masuk nomor 01, verifikasi berhasil, silakan masuk. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya izin asli? Ayah, Izin masukku kenapa belum dikirimkan? Bocah nakal, dari mana kau dapat tiket? Hanya akademisi Qin yang berhak memiliki 2 tiket tambahan. Tidak mungkin. Tunjukkan izin masuk Anda. Aku punya izin masuk, lihat. Nyonya, tiket Anda terdeteksi baru saja sudah diberikan kepada Anda. Apa? Tiket yang baru saja kurobek adalah asli. Cepat lihat ya Tuhan. Peringatan, badai dingin ekstrem telah tiba. Mohon bagi yang belum masuk tempat perlindungan, segera cari tempat berlindung. Berada di permukaan tanah akan menyebabkan kematian. Shenjian, ingat, kamu sendiri yang menghancurkan nyawamu. Jangan. Chen Chuan, bagaimana sih? ayah coba cari cara aku benar-benar tidak mau mati di sini, ayah. Jangan khawatir dulu, kamu lupa ayahku kenal akademisi Qin. Kalau aku telepon akademisi Qin, kita bisa masuk. Cepat telepon. Halo akademisi Qin, saya putra Wang Jiangwo Wang Chen Chuan Anu. Gimana bilangnya? Ayah, apa akademisi Qin bilang akan kirim orang untuk antar tiket? Dia menutup telepon, aduh. Selesai, ini selesai. Seharusnya aku percaya kata-kata Qin Feng. Tiket itu pasti palsu. Benar, Ibu. Pasti itu orang kejam sengaja mempermainkan kita. Bu, apakah Ibu tahu kalau tiket ini harus dioperasikan di ponsel baru bisa masuk? Ini kedua orang ini adalah staf tempat perlindungan. Ibu berikan tiket pada mereka, mereka akan mendaftarkan Ibu. Terima kasih Paman dan Tante.
Ayo. Nek, kapan mereka membawa kita masuk? Kita tunggu sebentar dengan sabar. Mereka masuk untuk mendaftarkan kita. Chen Chuan, apakah kita begini tidak baik? Yan lihat perempuan tua itu masih bisa hidup berapa tahun lagi? Lagi pula, aku tidak merampas tiketnya secara terang-terangan. Benar itu karena mereka bodoh sendiri. Dan kalau bukan karena Qin Feng, kita tidak akan berada dalam situasi begini. Betul, semua ini yang memulai adalah Qin Feng itu. Jangan sampai aku bertemu dia di tempat perlindungan, kalau tidak akan kukuliti dia. Sepertinya kiamat es akan datang lebih awal. Segera aktifkan mode perlindungan darurat tingkat 2. 1 menit lagi tutup semua gerbang. Siap. Tunggu di gerbang barat, ada orang yang tertahan. Perbesar gambarnya. Segera buka gerbang barat. Kirim regu serbu untuk menjemput. Akademisi Qin sumber daya di tempat perlindungan dialokasikan berdasarkan jumlah pemegang tiket masuk. Sudah, tujuan saya mengaktifkan prosedur perlindungan adalah untuk melindungi rakyat. Sekarang kita tidak bisa membiarkan mereka mati di depan kita. Tapi akademisi Qin benar. Membangun tempat perlindungan untuk melindungi rakyat. Bukan untuk menjaga sumber daya demi keselamatan sendiri. Kepercayaan rakyat lebih penting daripada sumber daya. Untuk 2 orang lebih penting. Laksanakan perintah. Siap. Cepat ikut kami. Penguasa menurut laporan, tidak pasti kiamat es ini akan berlangsung berapa lama. Demi sumber daya tempat perlindungan, keberlanjutan, saya sarankan hari distribusi sumber daya tetap. Di setiap zona, tetapkan seorang petugas distribusi sumber daya. Akademisi Qin, pertimbangan Anda matang. Baik mengendalikan konsumsi, juga bisa menjamin hak-hak rakyat. Laksanakan sesuai rencana ini. Siap, saya akan segera menyusun dokumen. Sinkronkan kedua belas zona. Dalam 2 jam, selesaikan konfirmasi daftar petugas distribusi. Ayah! Ya. Aduh, ayah. Untung ada ayah. Diam-diam membantu saya menjalin hubungan. Baiklah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ayah. Ada apa? Senang sekali. Aduh, ayahmu ini terpilih sebagai di zona kita pengelola logistik. Mulai sekarang, sumber daya ini sebanyak yang kita mau bisa diberikan kepada siapa saja. Chen Chuan, kamu benar-benar hebat. Yanyan, aku dan Qin Feng, si pecundang itu, sangat berbeda. Ikut aku, kamu tunggu saja hidup enak. Kalian pulang duluan. Hari ini hari pembagian logistik. Aku akan memeriksa situasi pembagian logistik. Tapi, Akademisi Qin, gubernur memerintahkan kami untuk melindungi keselamatan Anda. Kalian pulang. Hari ini hari logistik. Kalian membawa senjata, akan menakuti rakyat. Baik. Padahal logistik sudah dihitung dengan wajar lalu dibagikan. Kenapa bisa begini? Nenek. Ada apa? Apa Anda merasa tidak enak badan? Apakah logistik 2 hari ini tidak kau terima? Iya, maaf. Aku sudah menerimanya. Jangan tanya. Mereka memukulmu? Aku mohon padamu, aku tidak tahu apa-apa. Jangan tanya lagi. Aku salah. Jangan pukul lagi. Cucuku akan mati kelaparan. Aku hanya mengambil setengah biskuit ekstra. Kurang ajar. Kau tidak lihat apa yang tertulis di papan ini? Orang tua dan anak-anak hanya boleh mendapat setengah biskuit. Tapi cucuku sedang dalam masa pertumbuhan. Dia hampir pingsan karena lapar. Masa pertumbuhan?
Masa pertumbuhan, siapa yang tidak tumbuh? Aku belum cukup tumbuh. Kalau masih cerewet, aku akan mengambil setengah biskuit di tanganmu dan menyitanya. Pergi! Berhenti. Bagaimana kalian masuk? Setengah bagianmu itu. Kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Pergi! Berada. Kamu tidak apa-apa? Bagaimana kalian masuk? Qin Feng, aku belum sempat mencarimu untuk menghitung-hitung. Kamu malah datang sendiri ke sini. Qin Feng, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Bahkan istri dan anakmu sendiri tidak kamu pedulikan. Kamu tahu tidak? Kalau bukan karena Shen Chuan, aku hampir mati di luar. Saat kamu memarahiku, tahu kalau aku suamimu. Saat tidur dengan Wang Shenchuan itu, kenapa kamu tidak berpikir? Adalah istriku, kamu. Aku bilang sekali lagi, waktu itu untuk menyelamatkan Shen Chuan. Dan kalau bukan karena kamu cemburu padanya mendorongnya ke danau es, tidak akan terjadi hal-hal setelahnya. Yan, kamu dengan banci ini ngomong banyak-banyak untuk apa sih? Masa lalu sudah tidak penting. Sekarang bukannya sudah rujuk lagi? Iya. Ibu, yang paling penting keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Aku menunggu hari ini selama 18 tahun. Terserah. Aku datang hari ini bukan untuk bernostalgia dengan kalian. Logistik, kembalikan pada mereka. Lepaskan. Qin Feng, siapa kau kira dirimu? Logistik di sini akulah yang menentukan. Aku pengelola logistik di sini. Logistik ini, aku bisa memberi sebanyak yang aku mau. Bahkan kalau aku buang, tetap tidak kuberikan pada mereka. Wang Shenchuan, kau benar-benar binatang. Qin Feng, sepertinya engkau masih belum mengerti situasi sekarang, benar kan? Pantas saja. Orang tua dan anak-anak ini sangat lemah. Ternyata orang-orang tua ini sudah hampir mati. Masuk ke tempat perlindungan. Memakai jatah dan sumber daya. Aku melakukan ini hanya demi tempat perlindungan keberlanjutan. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Kau melakukan ini. Tidak takut orang di zona kontrol pusat tahu? Di sini jauh sekali dari zona kontrol pusat. Jauh dari jangkauan, siapa yang bisa tahu? Saat tempat perlindungan dibangun, di setiap area dipasang kamera. Apa kau tidak tahu? Qin Feng, kau pikir aku sebodoh itu? 3 hari yang lalu, aku sudah merusak kamera di atas kepalaku. Sekarang, bahkan jika aku membawa semua perlengkapan ini, semuanya tidak akan ada yang tahu. Seberani itu kau? Kau tahu apa akibatnya? Bahkan jika aku dalam masalah, ayahku pasti akan menutupinya. Aduh, kau belum tahu ya? Ayahku sekarang adalah kepala distrik di sini. Dia sekarang sedang bersama penguasa negara mempersiapkan penyambutan akademisi Qin. Hei! Ayah, berarti kita bisa bertemu akademisi Qin? Bagus sekali. Jika kita benar-benar dengan akademisi Qin menjalin hubungan, maka nanti di tempat perlindungan bukankah kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau? Tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Benar. Oh ya? Kalau begitu aku kok tidak tahu? Bukan kau pria rumah tangga. Apalagi yang ingin kau ketahui? Akademisi Qin membangun tempat perlindungan ini adalah untuk melindungi rakyat, agar semua orang bisa bertahan di kiamat dingin ini. Dan kalian, malah menggelapkan perlengkapan di sini menindas yang lemah. Kalian tahu tidak? Apa akibat dari perbuatan kalian? Kalian akan mendapat balasannya. Qin Feng, urus saja dirimu sendiri. Kapan kau bisa berhenti bicara besar seperti itu? Kau tidak bosan, tapi aku bosan. Qin Feng, kau sendiri yang harus khawatir. Kau masuk ke tempat perlindungan dengan kupon palsu, dan kau menghasut warga untuk merusak ketertiban. Semua ini jika Profesor Qin tahu, dia pasti akan melemparkanmu keluar dari tempat perlindungan. Kau akan mati kedinginan di luar. Kalian benar-benar tidak mau bertobat. Jika kalian sekarang mengembalikan barang yang kalian gelapkan kepada warga, aku masih bisa mengampuni kalian. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tidak sopan? Ayo sini. Kembalikan pada kami. Barang ini milik kami. Kenapa kau rampas barang kami? Benar. Jika hari ini kau tidak mengembalikan barang, kami tidak akan melepaskanmu.
Jika kau tidak mengembalikannya, kami akan pergi bersama ke zona kendali pusat untuk mengadu. Biarkan mereka menghukummu dengan benar. Kau... Tunggu saja. Ayah, aku dibuli. Ada seseorang bernama Qin Feng. Dia yang memimpin pemberontakan. Dia juga menghasut warga untuk merampas barang kita. Ayah, cepat bawa orang ke sini. Jika terlambat, aku akan dipukul sampai mati olehnya. Apa? Siapa yang seberani itu berani mengganggu anakku? Aku akan segera ke sana dengan orang. Aku ingin lihat siapa yang kurang ajar berani mengganggu anakku, Wang Jianchuan. Kepala distrik tidak bisa. Kita masih harus bertemu dengan penguasa kota. Pertemuan ini menentukan apakah penguasa kota bisa merekomendasikan saya ke Akademisi Qin. Kalian pergilah dulu. Saya akan menyusul. Baik. Kamu celaka begitu ayahku datang. Lihat bagaimana dia menghajarmu. Aku malah penasaran saat ayahmu melihatku. Bagaimana reaksinya? Selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai sekarang, jangan-jangan kita setengah biskuit pun tidak kebagian lagi. Tenang, kita harus percaya kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Bagus sekali. Kejahatan tidak mengalahkan kebaikan. Qin Feng, kelihatannya kamu benar-benar agak naif ya. Syukurlah. Satuan penegak hukum datang. Kita selamat sekarang. Akhirnya ada yang bisa menghukum orang-orang jahat ini. Lihat apakah mereka masih berani berbuat seenaknya di depan satuan penegak hukum. Ada apa ini? Akhirnya kalian datang. Orang ini dia menggelapkan barang bantuan, memukuli orang tua dan anak-anak. Para pembuat onar ini. Buang mereka keluar. Tolong tunjukkan KTP Anda. Kamu, seorang ketua satuan penegak hukum rendahan, berani memerintahku? Buka mata besarmu dan lihat baik-baik. Ayahku adalah kepala distrik. Enyahlah. Apa dia ternyata putra kepala distrik? Selesai hari-hari kita ke depan mungkin akan lebih sulit. Sudah kubilang jangan cari masalah denganku. Aku menggelapkan barang-barang ini. Kan untuk menyenangkan Akademisi Qin. Akademisi Qin. Dia adalah penyelamat yang membangun tempat perlindungan. Pantasan dia berani seenaknya, ternyata di belakangnya ada Akademisi Qin yang mendukungnya. Menyenangkan Akademisi Qin? Kamu tahu tidak? Akulah Akademisi Qin. Aku adalah Akademisi Qin. Bukan kamu. Bawa plakat murahan. Mau buktiin apa sih? Mau buktiin kamu jago masak? Qin Feng, kamu belum bosan membual, bawa plakat murahan, pura-pura jadi orang penting. Coba berkaca dulu, lihat diri sendiri. Pantas? Sepertinya aku tidak memilihmu, keputusan yang bijak. Kamu itu orang yang cuman bisa bicara besar, pengecut. Gimana? Mau banget plakat ini? Merangkaklah seperti anjing. Nanti aku kembalikan. Kamu mukul pipi kiriku lagi? Orang-orang ayahku sudah datang. Saatnya kasih pelajaran. Persetan. Terima kasih sudah membela kami. Tapi mereka lebih banyak. Mereka semua bersenjata. Mending kamu pergi, jangan sia-siakan nyawa. Iya, kami ini nggak bisa bantu apa-apa. Mereka kejam, kamu nggak akan sanggup lawan mereka. Selamatkan diri dulu. Tenang. Selagi aku ada, aku pasti tidak biarkan hak kalian terusik. Kamu masih berani pura-pura jago di wilayahku? Kamu pikir orang-orang ini bisa melindungimu, ya kan? Aku. Mak, jangan. Tadi kamu sombong banget. Bicara dong, bangun. Berdiri. Wang Chuan. Kamu akan menyesal. Gimana? Mau telepon minta bantuan? Kamu cari satu, aku hadapi satu. Halo. Aku. Masih pura-pura? Kamu pikir ada yang datang nolong? Oh, hajar sampai babak belur. Kalau mati aku tanggung.
Bukankah tadi kamu masih sok pahlawan? Coba lihat, orang-orang yang ingin kamu lindungi mereka sama sekali tidak pantas masuk ke sini. Aku hanya... Sedang melakukan alokasi yang wajar sumber daya saja. Kenapa? Ada masalah? Aduh, Akademisi Chin terjadi masalah. Segera kirim orang untuk melindungi Akademisi Chin. Akademisi Chin jangan sampai terjadi kesalahan. Iya. Tunggu sebentar. Apa? Mereka benar-benar tidak ada aturan. Aku segera ke sana. Rapat hari ini dibatalkan, ada urusan yang lebih penting. Ada apa ini? Karena rapat dibatalkan, aku akan pergi menghajar mereka sendiri berani macam-macam sama anakku. Kalian lihat baik-baik. Siapa lagi yang berani buat onar ini akibatnya? Qin Feng, kamu yang tidak punya perasaan duluan, jangan salahkan aku yang balas dendam. Untung sekarang aku memilih Chen Chuan. Kalau tidak, aku akan bersamamu hidup susah selamanya. Kamu cuma mau logistik kan? Air ini aku buang-buang saja. Aku juga tidak akan memberikannya padamu. Orang, sini. Buka bajunya, lempar dia keluar. Ada apa ini? Aduh Pak, akhirnya Bapak datang. Orang ini memulai kerusuhan, sudah kubereskan. Chin. Akademisi Chin. Dia adalah Profesor Chin. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dia kan cuma laki-laki yang numpang hidup suami rumah tangga, kan? Mana mungkin dia pahlawan besar yang membangun tempat perlindungan, ya? Ya, apa ayah salah lihat orang? Dia itu mantan suamiku. Qin Feng, kami sudah 18 tahun bersama. Masa aku tidak kenal dia? Dia cuma suami rumah tangga yang tidak berguna. Setiap hari cuma masak dan cuci piring. Bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Mana mungkin dia itu Profesor Chin yang terkenal itu? Ya kakek, selama 18 tahun aku tidak pernah lihat dia pergi kerja sehari pun. Setiap hari dia cuma berkutat di sekitar aku dan ibu kalau dia Profesor Chin. Mana mungkin dia sesantai ini? Pasti kakek salah orang. Aku sebelumnya cuma dari jauh pernah lihat Profesor Chin sekali. Benar aku salah lihat. Tapi kenapa dia datang sendiri ke sini? Apa ini inspeksi? Ya, kamu benar salah orang. Orang ini terus-terusan merusak tatanan pertahanan di daerah kita, juga menghasut massa untuk melawan kita. Kamu jangan sampai tertipu olehnya, ya. Aduh. Anakku ini tidak tahu diri. Anda sedang inspeksi? Karena sedang inspeksi. Itu urusan kerja. Kenapa harus terlalu serius? Aku akan beri 10% dari barang. Bawa diam-diam pulang. Kejadian hari ini anggap tidak pernah terjadi. Kamu pikir bagaimana? Bantuan dari pemerintah pusat. Itu untuk kalian korupsi. Kalian tahu nggak apa akibatnya melakukan itu? Semua gagak hitam sama. Asal aku kasih suap sedikit ke atasan, biarkan atasan bicarakan yang baik tentangku. Maka apa yang kulakukan atasan akan anggap itu menguntungkan. Mereka nggak peduli nasib rakyat ini. Kalian benar-benar sekelompok hama. Mengorbankan keringat rakyat untuk memenuhi nafsu pribadi. Setelah aku kembali nanti, aku akan melaporkan perbuatan kalian. Satu persatu ke atas. Aku tidak akan biarkan kalian lolos dari hukum. Kau menolak yang baik dan memilih yang buruk. Kau belum paham situasi, kan? Kau pikir kau masih bisa kembali ke pusat hidup-hidup? Karena sudah datang, jangan kembali lagi.
Ayah, ada satu rencana. Orang jahat ini berkali-kali mengaku sebagai akademisi Qin, berkeliling menipu, mencemarkan nama baik akademisi Qin. Bagaimana kalau kita patahkan kakinya? Lalu bawa ke yang asli, di depan akademisi Qin. Katakan saja kita menangkap seorang penipu. Mungkin bisa menyenangkan akademisi Qin, biarkan dia memberi kita lebih banyak keuntungan. Ayo biarkan dia tahu akibat mengaku sebagai akademisi Qin. Kalian, mau apa kalian? Qin Feng, jangan buru-buru. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Kamu hanya seorang kepala distrik. Siapa yang memberimu kekuasaan sebesar itu? Kamu bagaimana caramu bicara dengan ayahku? Ayahku adalah mengikuti akademisi Qin pahlawan yang membangun tempat perlindungan. Semua orang di sini saat melihatnya, siapa yang tidak memanggilnya pahlawan? Mana giliranmu di sini, sok tahu kamu? Kalian para binatang. Setiap kali datang inspeksi bukannya selalu satu mata terbuka, satu mata tertutup. Keuntungan kita bagikan sedikit kepada mereka semua, senang semua. Hanya kamu yang begitu serius. Kamu bilang akan bertahan mati-matian, apa untungnya bagimu? Pantas saja setiap kali inspeksi melaporkan pasokan tidak cukup, tidak pernah ada perbaikan. Rupanya kalian yang bermain di belakang. Rupanya benar-benar ada kolusi pejabat kami masih berharap tim inspeksi bisa membantu kami. Sekarang tampaknya kami hanya bisa menunggu mati di sini. Pantas. Sebelumnya markas pusat data yang dilaporkan bilang di sini pasokan melimpah tertib. Rupanya kalian menyuap inspektur, menggelapkan barang-barang penyelamat semua orang. Sekarat, kau masih banyak bicara. Benar? Berdirikan dia dengan baik. Tunggu sebentar, Ayah. Ayah, sebelumnya di luar tempat perlindungan binatang itu memukulku. Sekarang aku masih sakit, jangan terlalu mudah melepaskannya. Nak, ayah sudah mengajarimu kalau dipukul, balas dengan pukulan 2 kali lipat, jangan pernah rugi. Itu aturannya. Ya, aku biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dipukul. Qin Feng, lihat dirimu sekarang. Menyesal? Sudah kubilang, berlutut minta maaf, masalah ini selesai. Kenapa kau harus nekat? Puh, masih bicara omong kosong dengan dia? Orang macam ini memang susah diperbaiki. Harus diberi pelajaran. Baru dia ingat. Qin Feng ingat, ini harga pengkhianatanmu terhadap pernikahan kami. Shenjian, kamu benar-benar pandai membalikkan fakta. Siapa yang mengkhianati janji? Kamu paling tahu. Diam, ini semua salahmu kan? Qin Feng, aku dan ibuku bersamamu selama 18 tahun tidak pernah hidup enak. Kamu tidak bisa menghambat kami seumur hidup, kan? Qin Feng, aku dan Yan Yan memang saling mencintai. Kamu sebagai pembantu merawat mereka selama 18 tahun. Sekarang mereka kembali padaku. Ini mana bisa dianggap mengkhianatimu? Demi pernikahan kita selama 18 tahun, sekarang cepat berlutut dan minta maaf. Dan akui bahwa kamu yang tidak setia pada cinta. Kamu yang pertama selingkuh. Selingkuhan itu aku akan suruh mereka ampuni nyawamu. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Qin Feng menjelang ajal masih berdalih. Dalam hidupku noda terbesar adalah mengikutimu memakai nama keluargamu selama 18 tahun. Sepertinya kamu merasa pukulanmu masih kurang, iya kan? Ayo pasang. Mantap. Ini terlalu menindas. Meskipun ada masalah, tidak seharusnya main pukul. Pelan-pelan, mereka punya kekuasaan dan didukung oleh satuan penegak hukum. Kami rakyat biasa tidak punya hak bicara. Lihat tadi mereka wajah bengisnya. Kalau mereka dengar, iya. Kita juga ikut celaka. Jika tahu begini, mengapa dulu? Kalau kamu cepat sadar, hari ini tidak akan berakhir seperti ini. Dinding pelindung tempat perlindungan bahan paduan. Kamu memalsukannya. Ya, kenapa? Apa kau mau melaporkanku ke akademisi Qin?
Kau tidak tahu konsekuensinya. Hanya dinding pelindung dari material komposit berlapis yang bisa menahan suhu dingin ekstrem di luar, hanya dengan memasang panel isolasi vakum. Kita bisa mengisolasi suhu luar. Tadi saat aku membentur tembok, aku lihat di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dinding pelindung palsu. Jadi kita... Kau pikir aku tidak tahu? Panel isolasi vakum itu mahal. Kalau pakai semuanya, bagaimana aku bisa untung? Wang Jiangwo, kau sangat egois dan juga bodoh. Sebagai peneliti yang membangun tempat perlindungan ini, kau menggunakan material yang seharusnya menyelamatkan kita untuk korupsi. Kau membunuh demi uang. Aku pakai papan busa kepadatan tinggi, efek isolasinya sama bagus. Sudah lama dingin ekstrem di luar, tetap bertahan. Jangan membuat sensasi di sini. Benar, Qin Feng ayahku hanya menggunakan material yang lebih murah. Mana bisa kau bilang itu palsu? Menurutku kau membesar-besarkan masalah. Kau mau cari masalah denganku, ya? Aku ingat, waktu baru saja membangun tempat perlindungan ini, atasan juga memujiku. Katanya tempat perlindunganku dibangun dengan baik dan cepat, menghemat banyak sumber daya. Tanpa kemampuanku, kalian mau berlindung di mana? Bisakah kamu sadar sedikit? Cuaca dingin ekstrem di luar belum berakhir sama sekali. Siapa yang bisa menjamin gelombang dingin kedua itu kapan akan datang? Jika sekarang tidak diperbaiki, kita semua akan mati di sini. Qin Feng, sudahlah. Kapan kamu bisa mengubah sifat cerewetmu itu? Kamu hanya bicara hal yang tidak berguna. Menakut-nakuti orang lain apa seru? Jangan sok tahu di sini. Kamu hanyalah seorang yang jadi ibu rumah tangga selama 18 tahun, belum pernah melihat dunia luas. Bicara seenaknya, sangka bisa menakut-nakuti orang. Menurutku, kamu cemburu ayahku hebat. Kalian benar-benar bodoh. Peringatan gelombang dingin kedua sudah turun. Saat itu suhu akan turun hingga minus 1000 derajat. Papan busa jelekmu itu sama sekali tidak bisa menahan cuaca dingin ekstrem itu. Akan menembus dinding, membekukan dan meretakkan pipa. Saat itu kita semua akan karena kalian akal-akalan kecil itu semua mati di sini. Qin Feng, coba saja kau berani bicara sembarangan lagi. Kau hanyalah seorang yang telah menjadi pria rumah tangga selama 18 tahun. Biasanya paling-paling hanya melihat panci memeriksa apakah masakan sudah matang. Kenapa sekarang malah pura-pura meneliti cuaca sangat dingin? Aktingmu bagus sekali. Kenapa tidak jadi aktor saja? Semua orang hampir tertipu olehmu. Ya di rumah biasanya dia hanya orang tidak berguna, yang tidak tahu apa-apa. Urusan rumah tangga saja tidak bisa diurus. Sekarang malah merasa penting, berani-beraninya ikut campur. Menurutku dulu kau hanya berpura-pura menjadi sosok yang lembut dan perhatian sehingga menipu ibuku. Dengan kondisi ibuku mana mungkin dia mau bersamamu menderita begitu banyak tinggal di rumah reot makan biskuit kompres. Aku ingat jelas dulu akademisi Qin mengumumkan angka suhu ekstrem. Suhu minimum adalah 300 derajat. Kau bilang 1000 derajat seenaknya. Kau pikir dengan asal bicara angka bisa menakuti kami? Hahaha. Sepertinya sebelumnya pernah dengar orang bilang akademisi Qin. Suhu minimum yang terdeteksi saat itu adalah minus 300 derajat. Kenapa orang ini bilang minus 1000 derajat minimal? Mungkin dia bohong? Tapi tadi dia tidak seperti sedang berbohong. Tadi ketika bicara tentang tembok pelindung pemalsuan juga bicara dengan alasan yang masuk akal. Sebenarnya ada apa ini? Kalian semua tertipu olehnya. Dia benar-benar seorang pembohong besar. Sebelumnya dia malah mengarang bahwa dirinya adalah anak buah akademisi Qin. Sekarang malah bicara soal suhu sangat rendah mengacaukan pikiran rakyat. Mau apa lagi dia? Menurutku, dia sengaja merusak mau rebut sumber daya kan? Jangan buang-buang waktu lagi. Cepat kembalikan ponselku. Berdasarkan tren cuaca saat ini, gelombang dingin kedua akan tiba dalam beberapa jam. Aku harus pergi sebelum itu ke zona kendali pusat untuk mengaktifkan prosedur perlindungan tingkat 3. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Hahaha. Aku sudah paham, Qin Feng. Kau membuat drama itu hanya untuk mendapatkan ponsel supaya orang luar datang menyelamatkanmu. Benar kan? Aduh, jangan kira semua orang tidak tahu apa maksudmu. Aktingmu benar-benar buruk, membuat alasan yang tidak masuk akal. Bisakah kamu mencari yang lebih masuk akal? Apa kamu pikir semua orang akan percaya padamu? Mau ponsel ya? Maaf, tanganku tergelincir. Kalian benar-benar bodoh, ya kalian. Aduh, kau mengingatkanku hidup seperti ini. Kalau engkau kembali, pasti engkau akan mengadu. Iya juga sih, hanya orang mati yang tidak bisa bicara. Hei, bawa tungku api ke sini. Qin Feng,
Karena kau sudah membantu merawat istri dan anakku selama 18 tahun, aku akan membakarmu hidup-hidup dengan api. Itu sudah bisa dianggap baik padamu dibandingkan membuangmu ke tempat yang suhu minus 300 derajat membeku jadi es di dingin ekstrim jauh lebih baik. Wang Chenchuan, kau yakin bisa menanggung akibat seperti ini? Berani kau menyentuhku sedikit saja, pasti kau akan menanggung akibatnya. Jin Feng, bukankah kau sudah diambang kematian masih berani menantangku ya? Hari ini aku mau lihat tulangmu seberapa kerasnya. Qin Feng, jangan salahkan aku, tak ingat masa lalu. Ini semua gara-gara perbuatanmu sendiri. Hari ini 18 tahun lalu kau sudah seharusnya menduga kau merebut ibuku selama 18 tahun menghambat 18 tahun hidupku yang baik. Sekarang, saatnya kau membayar hutang. Hentikan. Kau benar-benar akademisi, Qin. Kalian sekarang lihat dengan jelas. Kenapa tidak cepat-cepat lepaskan aku? Apa? Dia adalah yang legendaris, anggota Qin yang membangun tempat perlindungan. Lalu mereka memperlakukan anggota Qin seperti ini. Bukankah itu mati tanpa tempat dikubur? Aduh, Qin Feng, kamu benar-benar berani ya? Berani mencuri kartu anggota lembaga milik anggota Qin. Sebelumnya aku meremehkanmu. Qin Feng, ternyata kamu bukan hanya seorang pengecut, kamu bodoh dan jahat. Aku ingat, kartu ini dulu penguasa sendiri yang memberikannya kepada anggota Qin. Bisa dibayangkan betapa berharganya kamu berani mencuri ini. Kamu benar-benar besar nyali. Sepertinya hari ini aku harus menggantikan anggota Qin menghukum pencuri kecil ini. Bawa obor ke sini, aku akan membuatnya dalam ketakutan. Terbakar hidup-hidup. Jika anggota Qin terluka sedikit, siapapun langsung diusir dari tempat perlindungan, ya. Wang Chenchuan, kamu akan mendapat balasan. Siapa yang berani menyentuhku? Berhenti. Apa tidak apa-apa? Tuan Qin, apa kau tidak apa-apa? Cepat lepaskan, Tuan Qin. Dari mana datangnya orang tua ini? Tembak aku. Kau tahu siapa aku? Penguasa kota, kenapa Anda datang? Penguasa kota. Penguasa kota, itu penguasa kota datang. Kita akhirnya selamat. Penderitaan sebelumnya akhirnya tidak sia-sia. Tuan Qin, saya lihat luka Anda parah sekali. Biarkan saya antar ke pos medis. Obati lukanya dulu. Tidak perlu. Persediaan di pos medis. Berikan yang lebih membutuhkan. Lihat dulu keadaan warga. Mereka sudah lama tidak makan. Juga orang tua dan anak-anak. Mereka semua masih sakit. Saya penguasa kota, Jiang Tao. Maaf, saya terlambat. Kalian menderita ketidakadilan, tapi tenang saja, saya pasti memberikan keadilan. Siapa yang menindas kalian akan saya hukum berat. Baiklah, akhirnya ada yang bisa menghukum iblis-iblis ini. Dulu mereka menyembunyikan persediaan menindas kita. Sekarang akhirnya bisa dapat keadilan. Kalau begitu, bukannya kita bisa kenyang? Penguasa kota, jangan dengar omongan mereka. Orang ini yang memulai kerusuhan menghasut warga. Saya hanya menjaga ketertiban, menjaga stabilitas tempat perlindungan. Wang Jianguo, kau tahu siapa orang ini? Berani bertindak gegabah dan menyiksanya. Penguasa kota, siapapun dia, saya yakin Anda bisa menanganinya, asal masalah ini selesai. Pemilihan nanti saya, Wang jamin pasti dukung penuh untuk menggalang suara bagi Anda. Wang Jianguo, kamu benar-benar dalam masalah besar. Kali ini aku tidak bisa membantu kamu. Bahkan penguasa kota pun tidak bisa membantuku. Mungkin dia... Tidak mungkin. Pasti penguasa kota merasa pemberianku kurang. Penguasa kota, kali ini anakku yang salah. Di antara mereka pasti ada kesalahpahaman. Asalkan Tuan memberiku muka, kali ini bisa melindunginya. Soal logistik mudah diatur. Aduh, antara kepala distrik dan penguasa kota ini kelihatannya hubungan mereka tidak sederhana. Mungkin logistik kita digelapkan ada hubungannya dengan penguasa kota?
Selesai-selesai, pejabat saling berlindung. Sepertinya kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin pada akhirnya logistik kita tetap digelapkan. Sepertinya hari-hari kita ke depan akan lebih sulit. Qin Feng, jangan kira penguasa kota datang bisa melindungimu. Nanti kalau penguasa kota pergi, lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Chen Chuan, kamu hebat sekali. Bahkan penguasa kota tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ayah, sepertinya setelah kejadian ini, pasti tidak ada yang berani macam-macam padamu. Lalu kita ke depan bisa seenaknya dong. Jangan buat masalah. Penguasa kota asalkan Tuan kali ini memberiku muka melindungi anakku kali ini. Soal logistik kita bagi 5-5. Mengerti? Haha, merasa kurang ya. Kalau begitu, penguasa kota asalkan Tuan kali ini melindungi anakku ke depan kita. Bagi 4-6. Bukan hanya kali ini, soal logistik ke depan aku beri kamu 60%. Wang Jiangwo, kau pikir aku Jiang Tao itu orang macam apa? Aku Jiang Tao sebagai penguasa kota seharusnya memberi contoh demi kepentingan rakyat. Bagaimana mungkin aku ikut korupsi denganmu? Barang bantuan dari atas agar rakyat tidak kelaparan, bisa bertahan hidup. Kamu malah barang bantuan itu dijadikan alat tawar-menawar, kekuasaanmu dikorupsi untuk diri sendiri. Apakah kamu layak mendapat kepercayaan rakyat? Penguasa kota apa maksud Anda? Kalau semua bantuan dibagikan kita tidak punya uang sepeser pun. Pembagian 7-3 itu solusi jangka panjang. Ini adalah bisnis yang berkelanjutan dan berkembang dalam jangka panjang. Wang Jiangwo, kurasa kamu keras kepala dan tidak menyesal, tidak mau insaf. Sama seperti anakmu persis sama tidak bisa membedakan benar dan salah. Penguasa kota, perkataan Anda itu tidak benar. Binatang ini yang mulai dulu. Dia bilang, kita korupsi bantuan. Kenapa jadi menyalahkan kami? Kami hanya menjaga nama baik kami. Kalau bukan kamu dan ayahmu mengkorupsi bantuan merugikan hak rakyat, bagaimana Tuan Qin bisa maju ke depan membela rakyat? Kalian tidak hanya tidak menyesal, tapi juga mengikat Tuan Qin di tiang menjepit dengan besi panas. Apakah hati nurani kalian dimakan anjing? Ya jelas kalian yang merugikan hak kami menggelapkan bantuan penyelamat kami. Tuan ini hanya membela kami dipukuli seperti ini oleh kalian. Penguasa kota, segera perintahkan tangkap orang jahat ini. Jangan biarkan mereka lagi menyusahkan kami. Prajurit, tangkap orang-orang ini. Bawa ke pos jaga untuk diproses sesuai hukum. Ada apa ini? Kami tidak melakukan kesalahan. Kenapa kami ditangkap? Kami dibawa kemana? Ayah, aku tidak salah. Aku hanya membelamu. Cepat selamatkan aku. Penguasa kota pasti tertipu oleh Qin Feng. Cepat jelaskan. Kakek, aku baru dewasa. Aku tidak mau dipenjara. Aku hanya berbicara lebih beberapa patah kata saja. Aku tidak melakukan kejahatan. Cepat bicara dengan penguasa kota. Suruh dia melepaskan kami. Penguasa kota, aku hanya punya satu anak laki-laki ini. Mohon, bagaimanapun juga ampuni dia kali ini. Asal kau ampuni dia, syarat apapun aku bersedia memenuhi. Bawa pergi. Berhenti. Sepertinya hari ini kalian tidak akan bisa membawa mereka pergi. Jiang Tao, karena kamu tidak menghargaiku, jangan salahkan aku kalau aku juga tidak menghargaimu. Panglima Feng. Aku, Wang Jiangwo, aku sedang punya masalah kecil. Hei, baiklah, aku tunggu. Apa? Kau ternyata kenal Panglima Feng? Hahaha, saat tempat perlindungan ini baru dibangun, Panglima Feng sendiri yang menyetujui bahannya. Kami minum bersama 3 kali, membahas bagaimana meningkatkan nilai gunanya. Panglima Feng juga ikut serta. Pantasan pintu pengaman berani pakai bahan palsu, ternyata ada dukungan dari kalangan militer, orang-orang yang membakingi. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Kepala distrik ternyata kenal Panglima Feng, itu orang besar loh. Panglima Feng itu orang seperti apa? Kenapa sepertinya penguasa kota juga segan padanya? Panglima Feng, dia terkenal suka membunuh tanpa keraguan. Katanya, siapapun yang membuat Panglima Feng marah, meski nyawanya selamat, pasti jadi cacat. Sepertinya bagaimanapun juga, kita rakyat biasa pasti tidak bisa melawan mereka. Wang Jiangwo, apa kau yakin ingin membuat masalah sebesar ini? Jiang Tao, kau yang memaksaku. Awalnya aku tidak ingin sebesar ini. Karena telepon sudah terlanjur, kalian tunggu mati saja. Tuan Qin, cepat pergi. Begitu Panglima Feng datang, aku takut tidak bisa melindungimu. Bukan cuma Panglima, meski gubernur yang datang, aku juga tidak takut. Qin Feng, jangan pura-pura jadi pahlawan di sini. Begitu Panglima Feng datang, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon ampun. Sekarang berlutut minta maaf padaku dan Yan Yan. Mungkin aku akan bilang pada ayahku untuk bicara baik-baik. Biar kamu mati cepat. Chuan, jangan buang waktu dengannya. Begitu Panglima Feng datang, pasti ada yang menghajarnya. Aduh, Tuan Qin, sekarang cepatlah pergi. Selagi dia belum datang, aku akan mengawalmu pergi. Aku ingin melihat siapa sebenarnya Panglima Feng ini.
Berani-beraninya menyakiti rakyat biasa. Pengecut, harusnya kau tak tahu apa-apa. Atau kau terlalu naif? Sepertinya aku tidak salah. Orang di depan ini memang sampah. Mana mungkin dia akademisi Qin. Jika benar dia akademisi Qin, pasti sudah menggunakan kekuasaannya untuk mengusirku dari tempat perlindungan. Masih ada kesempatan bagiku untuk sombong. Tunggu aku berubah pikiran. Kau berkali-kali mengaku sebagai akademisi Qin dan menganiaya anakku. Aku ingin kau berlutut, minta maaf padaku dan Shen Chuan. Wang Jiangwo, kau gila. Apa kau tahu siapa yang kau minta? Urus orang ini mungkin bisa menyenangkan akademisi Qin. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penguasa kota hehe. Benar, akademisi Qin adalah orang pertama yang menemukan anomali bintik matahari dan memperingatkan kiamat dingin ekstrem tanpa akademisi Qin. Kami sudah mati beku di dalam gelombang dingin. Akademisi Qin adalah pahlawan yang menyelamatkan kita semua, bukan sembarang orang sepertimu yang bisa berpura-pura. Qin Feng, aku sudah bersamamu 18 tahun. Tidak ada sedikit pun sosok akademisi padamu. Jika kau benar-benar akademisi masa lalu, kenapa bisa bersamaku? Ya, sepertinya otakku benar-benar rusak sampai bisa bersamamu kau. Aduh Yanyan, jangan buang waktu dengannya Qin Feng. Jangan sok keras di sini. Sekarang kau telanjang dan berlutut minta maaf padaku, atau tunggu Panglima Feng datang, kau akan celaka. Kami semua melihat jelas kalian yang menahan barang dan memukul Tuan Qin. Ya, yang memukul duluan dan masih berani melapor duluan, sungguh keterlaluan. Kami punya banyak mata semua melihat. Jangan mencoba membalikan fakta. Kami tidak takut padamu. Hari ini kami pasti minta keadilan. Coba lihat siapa yang berani bergerak. Ada apa? Barusan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sedingin ini? Iya, aku kira itu hanya perasaanku sendiri. Tanganku hampir beku. Suhunya turun dengan sangat cepat. Mana ada dingin? Menurutku, kalian hanya merasa bersalah. Kalian tahu akan mati kan? Chen Chuan, kurasa bukan perasaan, agak dingin. Tenang Yan, aku akan menghangatkanmu. Dasar bodoh, tempat perlindungan ini menggunakan sistem sirkulasi termal terbaik. Bisa atur suhu otomatis. Mana mungkin bocor? Menurutku, itu hanya khayalan kalian. Kau bodoh, kau pakai papan busa murahan pura-pura jadi papan vakum. Pintu pelindung ini tidak akan tahan gelombang dingin. Sekarang, lapisan kedap ini sudah retak karena beku. Suhu di dalam lebih rendah dari di luar. Sistem sirkulasi termal ini akan memakai energi terbalik. Semakin nyala, semakin dingin. Sama sekali tidak berguna. Gimana? Kurang dari 1 jam akan jadi ruang es. Kita semua akan mati di sini. Benar, lengan bajuku sudah membeku. Lepaskan Tuan Qin sekarang. Jika dia tidak segera ke ruang kontrol, kita semua akan mati. Kalian semua, pantas saja tidak berpendidikan. Dengan omongannya yang sembarangan, kalian tertipu. Dia hanya seorang anak miskin. Bahkan prinsip sistem sirkulasi termal dia tidak tahu. Apalagi dengan alat-alat canggih ini. Apalagi, bahkan Panglima pun kenal ayahku mendukung kita. Bagaimana? Kalian berani meragukan keputusannya, bukan? Ya, kalian semua tertipu olehnya. Dia hanya seorang dari desa anak miskin. Seharian hanya di dapur, mana bisa mengerti teknologi. Tuan Qin, apa yang barusan Anda katakan? Benarkah sistem sirkulasi termal ini akan mengonsumsi energi secara terbalik? Tempat perlindungan kita akan menjadi ruang es? Benar. Sekarang satu-satunya cara pergi ke ruang kontrol pusat. Aktifkan prosedur penyegelan level 3. Perkuat semua pintu dan lapisan isolasi dinding. Jika terlambat, gelombang dingin akan merusak semua pipa dan peralatan. Tim pengawal, segera bertindak. Kawal Tuan Qin dengan aman ke area kontrol pusat. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Saya lihat hari ini siapa yang berani melangkah keluar pintu ini. Hari ini siapa yang berani melangkah keluar dari pintu ini? Siapa yang tidak berani mendengarkan perintahku? Panglima, akhirnya Anda datang. Panglima, Anda harus untuk keluarga kami membela kami. Keluarga kami bekerja keras. Sesuai peraturan tempat perlindungan membagikan bantuan kepada mereka. Tak disangka ada yang memberontak memimpin kerusuhan. Siapa yang berani melanggar ketertiban tempat perlindungan? Dia tidak hanya merusak ketertiban tempat perlindungan tapi juga menghasut rakyat. Saya bilang padanya, Anda akan segera tiba. Siapa sangka dia sama sekali tidak menganggap Anda sebagai sesuatu Panglima. Oh, benarkah begitu? Tenang. Saya pasti akan untuk kalian menegakkan keadilan. Panglima, jangan dengar omongannya. Jelas mereka mengurangi jatah bantuan kami. Ya, lihat para tua dan anak-anak ini, mereka hampir mati kelaparan. Berani sekali. Panglima saja belum memberi kalian bicara. Siapa yang mengizinkan kalian bicara? Hei Jiangwo, sudah berapa kali aku ajarkan kamu?
Hadapi rakyat dengan setara harus sabar. Kamu sebagai kepala distrik harus mencintai dan melindungi rakyat. Maaf, saya lancang tidak mengindahkan perkataan Panglima. Panglima ini kenapa berbeda dengan rumor yang kudengar? Mungkinkah kita salah paham padanya? Sekarang lihat, dia jelas orang baik. Panglima, karena Anda sudah datang, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Baik, karena kalian semua percaya padaku, aku tidak bisa mengecewakan hati kalian. Kalian pulang dulu, nanti setelah aku selidiki akan mengirimkan bantuan yang dikurangi satu persatu tanpa kurang. Bagus sekali. Panglima Feng ini tampak berbeda dari mereka sekarang. Kita selamat. Ayah, apa maksud Panglima Feng? Mereka semua sudah pergi. Begitu saja membiarkan mereka? Kamu pikir mereka benar-benar bisa kembali? Sebentar lagi mereka akan tahu apa itu neraka di dunia. Tuan Qin, ayo kita pergi juga. Qin Feng, apakah aku mengizinkanmu pergi? Qin Feng, siapa bilang kamu boleh pergi? Panglima, kalian minggir dulu. Qin Feng harus pergi duluan. Menurut pemantauan cuaca, 1 jam lagi, gelombang dingin super akan datang. Nanti seluruh tempat perlindungan kita akan berubah menjadi kulkas es. Biarkan Qin Feng pergi ke zona kendali pusat dulu, untuk mengaktifkan sistem perlindungan level 3. Kalau tidak, kita semua bisa kehilangan nyawa nanti. Sistem perlindungan ini aku sendiri yang merancangnya. Hanya bisa dibuka dengan sidik jari aku, baru bisa diaktifkan. Kalau sudah telat, meskipun dewa datang, tidak akan bisa menyelamatkan kita semua. Qin Feng, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu juru selamat? Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Tanpamu kita tetap bisa bertahan hidup. Penguasa kota, aku sungguh tidak menyangka kamu juga sebodoh itu. Sampai percaya pada omongan pengecut itu. Dia mau kabur saat ada kesempatan. Jangan sampai kamu tertipu. Xiao Jiang, aku tidak mencari masalah denganmu. Kamu malah yang memulai bicara. Sejak kapan kamu seenaknya mengatur aku? Panglima, masalah ini tidak bisa ditunda. Aku sudah bilang berkali-kali, menghadapi warga yang tidak patuh, bila perlu, ambil tindakan kekerasan. Enak saja kau. Bukannya menindas, malah membiarkan rakyat memberontak. Hari ini kalau bukan Jiang Wo yang mengirimiku pesan, aku tidak akan tahu ketertiban tempat perlindungan ini dihancurkan oleh rakyat ini sampai seperti apa. Panglima, apa yang Tuan katakan selama ini aku ingat dalam hati. Tenang saja, perkara ini akan kuhukum dengan tegas. Kamu, sebagai anggota tempat perlindungan tidak berkontribusi untuk tempat perlindungan itu sudah cukup. Kamu malah memimpin rakyat untuk menghasut dan merusak ketertiban tempat perlindungan. Menurutmu, apa hukuman yang pantas untukmu? Kamu benar-benar pejabat busuk yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Aku untuk melindungi rakyat. Mencegah mereka menggelapkan logistik. Tapi kau bilang aku melanggar aturan. Aku akan melaporkan semua perbuatan kalian kepada raja. Aku ingin dia memberiku keadilan. Pejabat busuk, kau warga biasa rendahan, berani tidak sopan padaku seperti ini? Hai pengawal, tangkap orang yang tidak tahu diri ini dan tahan dia. Panglima, jangan lakukan itu. Dia bukan warga biasa, dia... Saya tidak peduli siapa dia. Di wilayah saya, siapa yang berani membuat masalah, saya akan menghajarnya. Bahkan jika dewa-dewa datang, harus patuh pada aturan saya. Bagus sekali, inilah yang kami cintai. Tuan Panglima bertindak tegas, tidak memihak. Dengan Anda di sini, kami tenang. Benar Tuan Panglima, memang Tuan Panglima. Sekali lihat bisa bedakan siapa yang benar-benar membuat masalah. Tidak seperti beberapa orang, hanya pura-pura mengadu domba. Qin Feng, kau lihat kan? Sekarang Tuan Panglima berdiri bersama kita. Kau pikir siapa yang bisa menyelamatkanmu? Tunggulah saja dilempar keluar tempat perlindungan untuk jadi makanan hawa dingin. Qin Feng, sudah kubilang sejak dulu di tempat perlindungan ini tak ada yang bisa menyentuhku. Tapi kau tetap tidak percaya. Sekarang bagus. Harus melibatkan Tuan Panglima. Aku bilang padamu, Tuan Panglima jauh lebih kejam dariku. Jika kau jatuh ke tangannya, kau akan merasakannya. Panglima, janganlah kau bingung dia. Dia adalah orang yang tidak bisa kau sentuh jika benar-benar melukainya. Bahkan jika gubernur datang, tidak bisa melindungimu. Masih ada aku, Panglima orang yang tidak berani aku sakiti. Kau terlalu merendahkanku. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kau yang mengelola tempat perlindungan ini, tapi terjadi kesalahan besar. Sekarang kau masih meragukan kekuasaan Panglima ini? Sepertinya kau tidak pernah menganggap Panglima ini ada di matamu, ya? Panglima, aku tidak berani. Jangan sampai kau tertipu oleh mereka. Masih keras kepala? Pulang dan renungkan baik-baik. Tulislah laporan evaluasi sepanjang 10.000 kata untukku. Jika refleksimu tidak memadai, jangan lagi jadi penguasa kota. Bagus sekali, dia dicopot dari jabatan penguasa kota. Maka aku semakin dekat untuk menjadi penguasa kota. Nanti, barang-barang di tempat perlindungan ini akan aku yang kuasai. Bagus, Ayah.
Mulai sekarang, di atas tidak ada penguasa negara yang menekan. Barang-barang ini kita bisa korupsi sebanyak yang kita mau. Tidak ada yang bisa mengatur kita. Apa hakmu mencopot jabatannya sebagai penguasa kota? Dia adalah pejabat yang baik. Apa kau tidak melihatnya? Hahaha, pejabat yang baik, apa gunanya pejabat baik bagiku? Aku hanya ingin mereka seperti anjing mendengarkan perintahku dan berguna bagiku. Jika anjing sudah belajar menggigit tuannya, untuk apa aku mempertahankannya? Daripada menyimpannya dan jadi penghalang, lebih baik ganti dengan yang lain. Orang yang patuh naik ke posisi itu. Aku tidak menyangka. Sampai segini korupsinya. Aku pasti akan kalian para pengkhianat ini kutumpas habis. Qin Feng, kamu pikir kamu siapa? Juru selamat? Aku bilang, rakyat yang tadi membelamu sudah pergi. Kau main sandiwara pahlawan di sini untuk siapa? Jangan buang tenaga, tidak ada yang bisa menolongmu. Kau benar-benar pura-pura, Qin Feng. Kau lihat sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Panglima sudah berpihak pada kami. Bahkan jika kau berteriak sekeras mungkin percuma. Kalau aku jadi kamu, aku lebih baik bersujud memohon ampun, mungkin bisa mengurangi siksaan. Bu, kenapa kau bicara banyak dengan dia? Dia sebentar lagi akan dihukum mati. Tidak layak kau buang kata-kata. Qin Feng, sekarang juga kau minta maaf padaku, akui kesalahanmu memukulku. Nanti di hari kematianmu, mungkin aku akan tersadar membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Kau. Jangan senang dulu, siapa yang mati duluan belum tentu kalian sudah melakukan begitu banyak perbuatan keji. Pasti akan mendapat balasan. Qin Feng, ini pasti akan mengecewakanmu. Hanya karena kata-katamu itu, aku, Yan Yan, dan Ijo kami bertiga sekeluarga akan hidup dengan baik, hidup lebih baik dari siapapun. Aku akan membuatmu melihat kamu tidak akan pernah bisa menandingiku. Jangan kau kutuk aku. Keluarga kami baru saja berkumpul, belum sempat menikmati hidup. Yang menunggu kematian adalah orang luar sepertimu. Jika bukan karena dirimu, orang tuaku sudah rujuk, aku sudah bisa menikmati kehidupan sebagai generasi ketiga yang kaya. Dulu, kau tinggalkan kami berdua di luar tempat perlindungan. Kau seharusnya sudah menduga akan terjadi hari ini. Dan juga perselingkuhanmu dengan wanita jalang itu. Saat kau berselingkuh, kau seharusnya sudah menduga akan mendapat balasan seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong, wanita jalang itu, bukannya dia terlihat cukup hebat? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Apakah dia muak padamu? Yan Yan, menurutku wanita ini 80% setelah bersamanya. Setelah bersama, ternyata dia benar-benar sampah besar, jadi dia menendang dan membuangnya, kan? Aku setuju. Lagi pula, siapa yang tahan hidup bersama seorang pengecut seumur hidup? Sungguh tidak tahu diri. Berani juga melawan, sepertinya kau belum belajar jadi pintar. Gubernur, bagaimana bisa gubernur meneleponku secara pribadi? Gubernur, kenapa dia sendiri yang telepon? Pasti terjadi sesuatu yang besar. Aku rasa ada yang tidak beres nih. Ayah, ada apa? Bilang dong. Bisa bikin gubernur sendiri yang telepon, kayaknya ini mau ada perubahan besar. Kayaknya orang jahat pasti kena batunya. Kalian korupsi barang bantuan, membuat orang tua dan anak-anak terdesak sampai tak punya jalan. Kalian telah melakukan begitu banyak hal keji, seharusnya sudah tahu. Akan mendapat balasan seperti ini. Tidak mungkin. Masa gubernur bisa sama orang tidak berguna sepertimu? Ada hubungan apa? Dia menelepon pasti untuk urusan lain. Apa hubungannya denganmu? Jangan sok penting. Diam, jangan ribut tanpa alasan. Kalau sampai mengganggu panggilan telepon Panglima dan Gubernur, membuat Panglima kurang mendengar informasi penting, 10 kepala pun gak cukup. Gubernur, silakan bicara. Feng Jigang, dimanapun kamu sekarang, segera pergi ke area Akotahai. Di sana terjadi masalah besar. Apa? Masalah ini sebesar itu. Seharusnya gubernur ini tidak pernah menanyakan hal ini. Mungkin ada orang yang punya backing adalah gubernur. Aku segera ke sana. Sebelum itu dengar baik-baik. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Kamu harus melindungi. Halo, tanpa cedera. Halo. Gubernur, apa katamu? Aku tidak dengar jelas. Ini kenapa sih? Panglima, gubernur sendiri menelepon, ada apa? Aduh, aku tidak dengar jelas. Gubernur ini, orang yang harus aku lindungi, siapa sebenarnya? Wang Chenchuan, kali ini kamu benar-benar celaka. Maksud lo apaan sih? Panglima menelepon, apa urusan lo? Lo pikir, masa? Kamu kenal gubernur? Ayahku bahkan kenal akademisi Qin. Kenal gubernur doang, apa hebatnya? Kamu yakin Wang Jiangwo dia benar-benar kenal akademisi Qin? Apakah pernah bertemu atau hanya dengar-dengar?
Qin Feng, hormati ayahku. Kalau tidak, aku akan minta ayahku menyuruh Akademisi Qin mengusirmu dari tempat perlindungan. Kamu berani ngomong gitu? Masa Yang Mulia Gubernur menelepon karena kamu? Ayah lo ngomong apa? Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Setidaknya lebih pintar dari anakmu yang bodoh ini, sedikit lebih pintar. Masa kamu adalah Qin? Ayah, jelaskan. Siapa sebenarnya dia? Shenjian, faktanya sekarang sudah ada di depan mata. Masih perlu ditanya? Kamu keras kepala. Aduh, Yan, jangan takut. Kalian semua tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Akademisi Qin yang legendaris. Aku sudah menyampaikan faktanya di depanmu. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu. Tapi kalian tidak percaya padaku dan berulang kali memprovokasiku. Tidak mungkin. Qin Feng, kita sudah menikah 18 tahun. Aku tidak pernah melihatmu melakukan pekerjaan penelitian ilmiah apapun. Bagaimana mungkin kau adalah Akademisi Qin? Itu karena aku demi keluarga. Aku demi apa yang kau sebut kebersamaan dan kebahagiaan, jadi aku melepaskan status akademisi. Tapi setelah aku melepaskannya, apa yang kudapatkan? Aku mendapatkan tatapan dingin kalian dan pengkhianatan. Aku muak. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Bagaimana mungkin kau demi kami melepaskan status akademisi? Akademisi Qin adalah akademisi dari lembaga ilmu pengetahuan tertinggi menjadi dambaan banyak ilmuwan. Kau tidak mungkin sebodoh itu sampai melepaskannya. Aku juga ingin bertanya pada diriku sendiri. Mengapa dulu aku bisa tertipu olehmu karena satu janjimu? Melepaskan mimpiku selama 18 tahun. 18 tahun? Pengunduran diri Akademisi Qin juga 18 tahun. Dan Akademisi Qin kebetulan juga orang Jiangcheng. Jangan-jangan kau adalah... Apakah kamu benar-benar? Karena kalian sudah tahu identitasku, aku juga tidak perlu bicara banyak dengan kalian. Serahkan mereka pada pihak berwenang, aku harus segera ke ruang kontrol pusat. Baik, Akademisi Qin semua akan dilakukan sesuai perintahmu. Akademisi Qin, aku buta. Tidak mengenali Anda. Jika aku tahu itu Anda, aku pasti tidak akan melakukan ini. Sekarang sudah begini. Wang Jiangwo, kamu masih tidak tahu salahmu di mana. Bukan salahmu karena tidak mengenalku. Salahmu adalah mengambil barang-barang yang dikirim pusat untuk diri sendiri. Kamu salah karena membesarkan anakmu ini menjadi sampah masyarakat. Ya, semua salahku, tidak bisa mengendalikan anakku, membiarkannya berbuat seenaknya di luar. Ayah, kenapa kamu minta-minta padanya? Bagaimana kalau dia bukan? Durhaka, diam kau. Diam, anak durhaka. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu, hingga kau menjadi sombong dan tidak tahu aturan. Kau tahu bencana apa yang kau timbulkan? Ayah, apa ada yang tidak bisa Bapak selesaikan? Bukankah Bapak yang membangun tempat perlindungan itu bersamanya? Bapak minta maaf padanya, pasti dia akan memaafkan kita. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu seberapa besar masalah yang kau timbulkan. Akademisi Qin adalah orang yang dilindungi langsung oleh penguasa. Dia tahu kita menggelapkan logistik. Apakah masih jauh sebelum penguasa mengetahuinya? Cukup satu kata dari mereka, kita akan diusir dari tempat perlindungan ini. Nanti bisa mati dengan utuh saja sudah bagus. Qin Feng, tidak. Akademisi Qin, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya bersikap begitu padamu. Aku tidak seharusnya mengejekmu. Iya, kau tahu, dari awal aku tidak punya niat buruk. Wang Shenchuan, kata-kata seperti itu kau bisa mengatakannya dengan mudah. Tapi sekarang aku tidak mau mendengar sepatah kata pun darimu. Lebih baik kau simpan kata-kata itu untuk penguasa. Orang bawa dia, siap. Ayah, tolong aku, ayah. Berhenti, semua berhenti. Tanpa perintahku, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Hei Panglima, apa maksudmu? Perintah Yang Mulia Gubernur, apakah kamu akan melanggarnya? Tuan Panglima, tolong aku! Panglima, Yang Mulia Gubernur sudah meneleponmu, kamu masih mau melindungi mereka sampai kapan? Siapa yang memberitahumu? Yang Mulia Gubernur menelepon itu untuk melindunginya. Memang benar Yang Mulia Gubernur meneleponku dan memang mengatakan untuk melindungi seseorang yang sangat penting, bukan dia, melainkan Wang Jiangwo dan putranya. Apa? Yang Mulia Gubernur ingin melindungiku? Aku tahu Yang Mulia Gubernur tidak akan melupakan jasaku. Bagus sekali, kita selamat. Yan, kau dengar itu? Yang Mulia Gubernur berkata akan melindungi kita. Ya, kontribusimu Yang Mulia Gubernur melihatnya. Aduh.
bisa mendekati Yang Mulia Gubernur. Itu adalah berkah dari beberapa generasi. Mulai sekarang, keluarga Wang kita bukan sembarang kucing dan anjing yang bisa mengganggu. Melawan kita sama dengan melawan Yang Mulia Gubernur. Pak, mulai sekarang keluarga kita akan menjadi kaya raya, kan? Yan, kamu yang membawa keberuntungan untukku. Lihat, setelah kita balikan lagi, Tuan Gubernur sudah merestui keluarga kita. Nanti di tempat perlindungan, meski kita berjalan seenaknya, tidak ada yang berani mengatur kita. Enak ya ikut kamu. Dulu ikut Qin Feng. Bahkan baju yang layak tidak bisa beli. Sekarang begini, nanti ada Tuan Gubernur yang melindungi kita. Hari-hari baik ada di depan. Panglima harus bergantung pada bimbingan Anda. Kalau bukan karena Anda di hadapan Tuan Gubernur menyebut nama saya, Tuan Gubernur mana mungkin ingat jasa kecil saya. Kamu sudah jadi orang kepercayaan gubernur. Nanti belum tentu saya masih perlu kamu di hadapan Tuan Gubernur mengucapkan kata-kata baik. Kau dan aku, kita sama-sama orang dalam, saling mendukung. Keuntungan tidak akan kurang untukmu. Maksudnya, orang tidak berguna ini. Dia bukan akademisi Qin lagi. Aku pukul. Kamu lihat siapa dengan tatapan itu? Mau mukul aku? Kamu tahu tak nggak? Ayahku sekarang jadi gubernur, orang yang ditunjuk untuk dilindungi. Kira-kira, gubernur juga harus melindungiku. Kamu selesai. Ayah, kalau begitu nanti apa aku juga bisa bertemu gubernur? Kalau bertemu gubernur setelah itu? Kalau bertemu akademisi Qin, apakah sudah dekat? Sudah kubilang Qin Feng, mana mungkin kamu adalah akademisi Qin. Berdasarkan pengenalanku selama 18 tahun, kamu adalah seorang benalu dan pecundang. Barusan di sini pura-pura keren ya. Hampir saja kau tipu aku. Aku tidak tahu kamu pandai sekali menipu ya. Astaga, menurutku kita semua tidak mengenalnya. Lihat saja, dia terlihat jujur di rumah kita. Siapa yang menyangka dia bisa berselingkuh dengan perempuan jalang itu? Jadi orang ini memang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Sebaliknya, seperti ayahku, yang terlihat gagah dan rupawan, yang paling setia. Lihat saja, kau berpisah dengannya selama 18 tahun. Sekarang ada masalah, dia selalu di depanmu melindungi. Tadi sinyalnya putus-putus. Meskipun tidak terdengar jelas, tapi gubernur menyuruhku melindungi orang itu, pasti bukan orang rendahan ini. Pasti itu Wang Jiangwo yang bangun sebelumnya. Dia korupsi bahan dan cari muka ke gubernur. Tidak disangka gubernur ini juga ikut ambil keuntungan. Ayah, kalau begitu, gubernur melindungi kita. Orang ini, apakah bisa sepenuhnya kami urus? Qin Feng, kamu sudah berputar-putar lama sekali. Ternyata kamu hanya sampah. Mau Bapak minta maaf padamu? Mimpi saja. Tidak apa-apa. Kalau kamu masih berani menghalangiku, aku pukul kamu juga. Dasar anak nakal. Panglima, kali ini kamu benar-benar membuat masalah besar. Kau mengusik orang yang tidak seharusnya. Panglima, kamu tahu nggak yang diminta Tuan Negara untuk saya lindungi adalah akademisi Qin? Apa? Kamu tahu nggak, kamu sembarangan menyebarkan berita tentang Tuan Negara akan berakibat apa? Tuan Panglima, saya benar-benar tidak bicara sembarangan. Tadi saya dapat telepon dari Tuan Negara, yang diminta Tuan Negara untuk saya lindungi adalah akademisi Qin. Penguasa kota Anda sudah pikun ya? Meskipun Tuan Negara sendiri menelepon Anda, itu benar. Itu juga menyuruh Anda melindungi Tuan Qin. Lihat sampah ini dari ujung rambut sampai kaki. Mana yang mirip Tuan Qin? Oh iya, selain namanya Qin Anda salah lindungi orang. Benar, penguasa kota akademisi Qin itu orang besar yang tiada duanya di dunia. Mana sampah macam ini bisa menandinginya? Aduh, Jiang tua. Melindungi akademisi Qin. Meskipun Tuan Negara tidak bilang, kami tetap sangat menghormatinya. Lihat orang ini benar-benar sampah total. Kalau dia akademisi Qin, pasti Tuan Gubernur sudah datang dari dulu, masih ada urusan apa buat kita? Iya, Tuan Gubernur memang menelepon saya sendiri menyebut nama saya untuk melindungi Wang Jiangwo. Kau meragukan saya berbohong atau meragukan Tuan Gubernur?
Panglima, saya tidak berani. Saya lihat kamu tertipu oleh pura-pura misteriusnya. Kamu sebagai penguasa kota masa percaya pada kebohongan rakyat biasa? Kamu harus punya pertimbangan sendiri. Saya benar-benar... Apa kamu ini? Beraninya kamu bicara? Kamu berani bicara? Kalau berani bicara sembarangan lagi, pukul sampai mati. Hei, jangan sampai mati ya. Kalau mati, susah aku melapor. Bagaimanapun masalah ini sudah sampai ke gubernur. Aduh, Panglima yang terhormat, jangan lepaskan dia. Penipu ini. Berkali-kali dia menipu kita, katanya dia akademisi Qin. Tenang, setelah situasi reda, nyawanya pasti akan kuberikan padamu. Qin Feng, tunggu saja. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kartu anggota lembaga. Salah nih. Kartu anggota lembaga ini seharusnya ada pada anggota lembaga Qin. Kenapa ada di sini? Siapa di antara kalian yang pernah melihat anggota lembaga Qin sendiri? Barang ini asli atau palsu? Tuan Panglima, kartu ini dicuri olehnya. Sebelum Anda datang, kami sudah menanyainya. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Lalu dia mengaku sendiri. Kartu ini dicuri dari ruang belajar anggota lembaga Qin olehnya. Coba pikir, dia itu cuma suami yang numpang hidup. Mana mungkin dia bisa mendapatkan barang dari orang besar seperti ini? Syukurlah. Aku bilang sama kalian, jika kalian benar-benar melukai anggota lembaga Qin, maka dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Ya. Wang Shenchuan, jangan menuduh sembarangan di sini. Kapan aku mengaku aku mencuri kartu? Kartu ini bukan kau yang mencurinya. Apa jatuh dari langit? Tidak, kau masih berani membantah ya? Aku? Kau pikir kau siapa? Bagaimana bisa penguasa memberikan kartu ini secara pribadi padamu? Jangan bermimpi. Ini memang diberikan oleh penguasa kepadaku. Kau pikir kau siapa? Bagaimana bisa penguasa memberikan kartu padamu? Kau pernah bertemu penguasa? Kau memang pandai membual. Kalau begitu, apa kau pernah melihatnya? Oh, jika penguasa tahu kau meniru anggota lembaga Qin yang paling dia hargai, lalu aku adalah orang yang menangkapmu dan menegakkan hukum. Lalu, aku akan mengirimmu ke biro pengawasan. Begitu, mungkin penguasa akan secara pribadi mengadakan upacara penghargaan untukku, memujiku karena menjaga ketertiban tempat perlindungan ini. Benarkah, Shenchuan? Acara penghargaan itu, bolehkah aku ikut? Aku belum pernah melihat raja. Hei, nanti aku pakai gaun merah yang baru kubeli. Bagaimana? Tentu saja bisa. Bayangkan, kamu sebagai istriku, aku di atas menerima penghargaan. Momen yang begitu gemilang. Aku ingin kamu di sampingku. Ayah, kalau begitu, apakah aku juga punya kesempatan bertemu dengan raja? Tentu saja bisa. Ikut ayah, apa yang tidak bisa? Luar biasa ayah, kamu memang jauh lebih baik daripada Qin Feng yang pengecut itu. Panglima, simpan baik-baik tanda itu. Nanti Anda sendiri mengembalikannya kepada akademisi Qin. Akademisi Qin tahu Anda telah mengambil tanda berharganya kembali. Pasti di depan raja akan memuji Anda. Nanti posisi Panglima. Kamu ini. Pantas saja sebelumnya begitu banyak orang di depanku memuji-mujimu. Di antara banyak orang itu, kamulah yang paling mengerti. Setelah urusan ini selesai, posisi penguasa kota bisa aku pertimbangkan. Panglima, jabatan penguasa kota ini bukan perkara sepele. Masa bisa dianggap main-main? Cukup Jiang Tao. Sekarang kau sudah membuatku merasa kau tidak mampu untuk menduduki posisi ini. Kau meragukan penilaianku? Jika kau berani membantah lagi, bukan hanya soal pencabutan jabatan semudah itu. Penguasa kota Jiang, aku bisa melihat kau adalah penguasa kota yang baik untuk rakyat. Nanti aku akan memberitahu penguasa negara agar kau bisa kembali menjabat sebagai penguasa kota. Sebelum ini, aku tidak menemukan wajah asli Wang Jiangwo. Tak kusangka mereka menggelapkan barang-barang rakyat. Jika aku menemukannya lebih awal dan segera mencegahnya, tidak akan ada keadaan mengerikan seperti sekarang. Aku tidak punya muka untuk menghadapi para warga. Keadilan ada di hati setiap orang. Bagaimana kau memperlakukan rakyat? Rakyat bisa merasakannya. Sudah, Pak Jiang. Jangan kau kira barang-barang yang aku gelapkan bisa kau campuri. Barang-barangku itu semua milik akademisi Qin. Masa hanya seorang penguasa kota kecil sepertimu yang bisa mengaturnya?
Apa kau hanya seorang penguasa kota kecil yang bisa mengurusinya? Kau malah sok-sokan. Semua gagah di dunia ini hitam. Kau pikir kau lebih putih? Aduh, kenapa dingin sekali? Kenapa cuaca makin dingin? Iya, ya. Tadi masih hangat. Aku merasa suhu sekarang daripada tadi turun hampir 20 derajat lebih. Iya, tadi aku merasa telapak tangan masih hangat. Sekarang terasa seperti patung es. Aneh. Tempat perlindungan ini bukannya selalu bersuhu sama. Kenapa tiba-tiba menjadi dingin? Tidak baik, gelombang dingin kedua datang lebih cepat. Jika tidak ada kesalahan, setengah jam lagi akan sampai di tempat perlindungan. Nanti tak sampai 3 detik. Kita semua akan menjadi patung es. Qin Feng, ngomong apa sih? Apa kamu tahu? Kamu akan mati? Mau bawa kami ikut mati? Iya kan? Qin Feng, aku kira sebelumnya kamu agak pengecut. Tidak kusangka sekarang begitu kejam. Iya, kami bertiga baru saja berkumpul. Kalau mau mati, mati sendiri. Aku baru saja dewasa. Masih banyak hal yang belum selesai. Hei, aku ingin menjadi orang seperti ayahku. Seperti dia jadi bajingan? Qin Feng, kamu ngomong apa sih? Sepertinya pelajaran tadi belum cukup ya? Aku. Akademisi Qin. Kalian tidak bisa menyentuhku. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu apakah aku bisa menyentuhmu atau tidak. Kulihat siapa lagi yang akan menolongmu minggir. Tuan, tidak baik. Pusat Penelitian Suhu mengirim laporan darurat gelombang dingin super kedua akan tiba dalam setengah jam sampai di tempat perlindungan. Kali ini juga disertai topan besar level 30 jika tidak mengaktifkan sistem perlindungan level 3. Tempat perlindungan akan dalam sekejap lenyap dalam badai salju. Apa? Kenapa belum dimulai? Menunggu apa lagi? Masih menunggu Akademisi Qin. Dari panel kontrol pusat, sistem perlindungan level 3 hanya bisa diaktifkan dengan sidik jari Akademisi Qin baru bisa menyala. Apa? Belum menyelamatkan Akademisi Qin. Segera telepon beritahu pasukan khusus. Aku ingin mereka, apapun risikonya, menyelamatkan Akademisi Qin. Siap. Orang-orang ini benar-benar tidak punya aturan. Apa? Mereka berani melakukan ini pada Akademisi Qin? Aku segera ke sana. Semut kalau perintah? Segera lengkapi senjata dan ikut aku menyelamatkan Akademisi Qin. Apapun risikonya, lindungi keselamatan Akademisi Qin. Siap? Hentikan, aku bilang hentikan. Dasar bocah. Qin Feng, tadi kau pamer hebat kan? Kenapa sekarang jadi diam? Iya kan? Tadi kau bilang aku nggak bisa menyentuhmu. Kenapa sekarang di depanku kau seperti anjing? Qin Feng, kapan kau akan berhenti dari kebiasaan membual yang buruk? Menurutku orang macam ini hanya segini saja kemampuannya. Mulutnya lebih keras daripada nyawanya. Benar, Tuan Panglima. Menurutku, orang ini tinggal di sini tidak ada gunanya lagi pula. Dia menipu orang lain dengan sangat lancar jika dia tetap di sini. Kalau dia di hadapan penguasa negeri menggosipkan kita itu bisa sangat merugikan kita. Benar, Tuan Panglima, mulut orang ini sudah pernah aku lihat tadi saat rakyat jelata itu masih ada mereka diputar-balikan omongannya. Jika dia tetap di sini nanti, tempat perlindungan ini bisa timbul masalah. Setuju. Usir dia dari tempat perlindungan. Ini. Buang dia keluar dari tempat perlindungan. Ini. Baik orang, kesini ikat dia, buang keluar. Ya. Apa yang kalian mau lakukan? Qin Feng, sudah kubilang. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Berhenti. Jianggo, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kamu dan gubernur hubunganmu begitu dekat. Sampai bisa membuat gubernur datang sendiri mendukungmu. Tidak. Aku juga tidak tahu. Gubernur begitu dekat dengan rakyat. Aku hanya seorang kepala distrik kecil, tak kusangka. Beliau mengingatnya. Jangan merendah. Gubernur,
melindungiku secara pribadi, maka ayahku nanti mungkin saja menjadi penguasa kota. Kalau aku di depan gubernur membunuhnya dengan tanganku sendiri, maka bukankah aku jadi kepala distrik? Benar. Qin Feng, terimalah kematianmu. Chen Chuan, Ayah, Cheng Chuan, kamu nggak apa-apa? Kamu itu iblis. Kamu tahu nggak siapa yang kamu pukul? Sebelumnya aku belum sempat menghajarmu. Sekarang malah kamu sendiri yang datang mencariku. Aku sangat tahu siapa yang aku pukul. Aku hanya memukul orang yang pantas dipukul. Hei iblis, lepaskan. Kamu iblis. Dia adalah gubernur, orang yang secara pribadi ditunjuk untuk dilindungi. dasar iblis. Tidak hanya menggoda Qin Feng, malah berani memukul ibuku. Kapten Lin, kenapa begitu heboh? Ada masalah apa? Sampai kamu sendiri yang harus membawa pasukan khusus macam ini? Pasukan khusus? Kapten Lin. Iblis, kamu punya identitas ini rupanya. Qin Feng, kamu sekarang makin maju ya, sampai bisa mendekati kapten pasukan khusus. Qin Feng, kamu selesai. Gubernur sendiri datang mendukungku. Kamu tahu apa akibatnya melawan gubernur? Apa yang akan terjadi padamu? Tuan Gubernur, kami baru saja menangkap seseorang, penipu yang mengaku sebagai Profesor Qin. Dia tidak hanya mengaku sebagai Profesor Qin, tapi juga menghasut rakyat untuk membuat kerusuhan, merusak ketertiban tempat perlindungan ini. Apa? Benar. Aku adalah orang yang mereka sebut penipu yang mengaku sebagai Profesor Qin. Tuan Gubernur, untung ada aku yang menangkapnya. Kalau tidak, hampir terjadi bencana besar. Tuan Gubernur, saya pikir Anda sebaiknya membuangnya keluar dari tempat perlindungan, membiarkannya mati kedinginan. Tuan Gubernur, apa Anda salah ingat? Dia yang menyamar sebagai Profesor Qin, bukan saya. Tuan Gubernur, anak saya tidak bisa membedakan situasi. Sembarangan menyela, mengganggu percakapan Anda. Saya akan mendidiknya dengan keras setelah pulang. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Benar, Tuan Gubernur, jelas-jelas orang ini yang memulai masalah masyarakat yang antusias ini atas nama rakyat menghajar orang jahat dengan baik. Anda juga tahu, masyarakat ini mudah terbawa rumor, tidak bisa membedakan baik buruk, itu wajar, perlu kita bimbing. Saya sarankan untuk ayah dan anak itu berikan sebuah spanduk penghargaan sebagai tanda penghargaan. Dengan begitu tidak akan mengecewakan masyarakat yang antusias. Tuan Gubernur pasti malu untuk mengatakannya langsung. Sekarang saya ajukan untuknya memberikan bantuan sebagai basa-basi Tuan Gubernur. Tentu harus mempromosikan saya dengan baik. Tuan Gubernur, apa saya salah bicara? Saya sudah sesuai. Perintah Anda melindungi mereka, ayah dan anak itu dengan baik. Mohon Tuan Gubernur jelaskan. Saya pasti akan memperbaiki dan tidak akan membuat Anda marah lagi. Aku menyuruhmu melindungi mereka. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Mana mungkin aku menyuruhmu melindungi dua binatang ini? Hei, Tuan Gubernur, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Saya dulu saat membangun tempat perlindungan ini sudah bekerja keras. Sekarang setelah tidak membutuhkan saya, Anda tidak bisa memanggil saya binatang. Tuan Gubernur, memang Anda berkuasa, tapi Anda tidak bisa menindas kami rakyat biasa. Bekerja keras? Kalian berdua korupsi berapa banyak uang? Kalian sendiri tahu. Tuan Gubernur bicara harus ada bukti. Tuan Gubernur, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Hanya sebelum Anda datang, kami ingin membuang si pengecut ini keluar saja. Pengecut? Kalian lihat baik-baik. Yang harus pergi adalah kalian. Dia adalah akademisi Qin, pahlawan pembangunan tempat perlindungan. Pahlawan besar yang membangun tempat perlindungan. Apa? Bagaimana mungkin dia adalah akademisi Qin? Aku salah, aku buta, aku salah. Bagaimana mungkin dia adalah akademisi Qin? Tidak mungkin. Dia hanyalah suami rumah tangga yang hidup dari istri. Bahkan istri dan anaknya sendiri tidak bisa dia lindungi. Bagaimana mungkin dia adalah akademisi Qin? Qin Feng ternyata akademisi Qin yang sangat terkenal. Qin Feng,
Aku ingin kau katakan padaku langsung. Apakah ini benar? Sudah berapa kali kukatakan? Apa kau percaya? Di matamu, kau hanya percaya padanya sepatah kata dari Wang Zhenchuan. Apakah kata-kataku masih penting? Mustahil. Akademisi Qin dalam 3 tahun mendapatkan semua penghargaan di dunia sains. Dia, Qin Feng, mana mungkin ada hubungannya dengan akademisi Qin? Tidak mungkin. Itu karena akademisi Qin selama ini rendah hati, tanpa sedikit pun sikap sok. Dulu akademisi Qin setelah membangun tempat perlindungan, demi anaknya melepaskan gelar akademisi. Demi istri dan anak rela meninggalkan identitas akademisi. Tapi kalian, beginilah cara kalian membalasnya. Aku benar-benar kasihan pada akademisi Qin. Qin Feng, maaf. Aku salah, ku mohon. Beri aku kesempatan lagi, bolehkah? Kita berbaikan lagi. Apa kau lupa sumpah yang kita ucapkan dulu? Kamu lupa sumpah yang kita ucapkan sebelumnya? Shen Qian, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Memberimu kesempatan. Sudah berapa kali aku memberimu kesempatan? Sumpah, kamu sudah lama mengingkarinya. Atau bisa dikatakan, dari awal hanya aku yang menganggap sumpah ini serius. Aku salah, Ayah. Bapak benar. Aku memang orang yang tidak tahu terima kasih. Semua pengorbanan Bapak untukku kuanggap sebagai hal yang wajar. Bagaimana kalau kau lepaskan aku dan ibuku? Dengan begitu, keluarga kita bisa berkumpul lagi. Seperti 18 tahun itu ya. Profesor Qin, lepaskan aku. Bukankah kau suka Yan Yan? Aku kembalikan dia padamu. Kau yang besar hati. Jangan mengingat kesalahan kecil. Lepaskan kami. Penjelasan kalian menurutku hanyalah lelucon. Kalian tidak sadar akan kesalahan. Kalian takut. Semua sudah berakhir. Tuan Gubernur, lihatlah, kami tidak sengaja. Beri kami keringanan, lepaskan kami. Membebaskan kalian? Prajurit, bawa mereka semua pergi. Siapa berani bergerak? Siapa yang berani? Letakkan senjata! Profesor Qin, tenang saja. Aku di sini. Tidak akan kubiarkan mereka melukaimu sedikit pun. Feng Zhigang, apa maksudmu? Kamu berani melawan perintah? Lalu kenapa kalau aku membangkang? Hasilnya tetap sama. Kamu pikir aku tidak tahu? Panglima Feng, perhatikan baik-baik. Yang berdiri di depanmu adalah pasukan khusus. Pasukan elitku, semuanya yang terbaik. Kamu yakin ingin melawan kami? Anak buahku bukan main-main. Kalau aku pulang bersama kalian, aku pasti mati. Sebelum aku mati, aku akan bawa kalian ikut mati. Karena kalian tidak memberiku jalan keluar, aku tidak akan segan-segan. Kalian berani? Aku, Feng Zhigang, sudah bertahun-tahun berjuang, sering menghadapi badai besar. Mudah berlutut, bukan gayaku. Panglima benar. Lagi pula sekarang kita sudah menyinggung Profesor Qin. Pulang pun mati. Asal kau katakan satu kata, kami akan bertempur habis-habisan bersamamu. Kamu hanya perlu mengatakan satu kata. Kami akan bertarung sampai akhir bersamamu melawan mereka. Benar. Pada akhirnya, siapa yang mati atau hidup masih belum pasti, sialan. Kalian semua pasti mati, sialan. Qin Feng, kamu benar-benar bencana, sialan. Sebenarnya kita semua bisa hidup damai, tapi kamu malah datang. Berpatroli di area ini, kamu malah menabrak moncong senapan kamu. Kamu benar-benar hantu yang tidak pernah pergi. Aku. Qin Feng, apa kamu benar-benar tidak punya rasa? Tidak ada belas kasihan sama sekali. Mengingat kita berdua pernah menjadi suami istri, apa kamu harus membuat situasi begitu memalukan? Bagaimanapun kita akan mati. Lebih baik membawa kalian mati bersama. Kekuatan Tuan Gubernur, ternyata hanya segitu. Kita semua tinggal menunggu. Mati bersama, semua orang bersiaplah. Aku ingin lihat siapa yang berani.
Siapa berani? Raja-raja, kenapa Anda datang sendiri? Feng Jigang, kamu benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kamu melukai Profesor Qin. Apa kamu tidak tahu, tanpa Profesor Qin, kamu pasti mati kedinginan di luar, masih sombong di sini. Yang mulia, saya salah. Saya tidak tahu diri. Tidak menghormati Profesor Qin, saya pantas mati. Selesai. Ayah, cepat cari akal, ayah. Kamu sampah ini. Berulang kali mengganggu Profesor Qin. Dan menculik istri dan anaknya dan memukulnya dengan pipa besi. Mereka memang istri dan anakku, kamu. Masih membantah. Bukankah itu karena kamu sendiri setiap hari suka melakukan KDRT? Kenapa aku punya anak sampah seperti kamu? Ayah, saya salah, ayah. Ayah, saya salah. Raja, cepat bawa saya ke ruang kendali pusat gelombang dingin kedua. Akan segera datang. Baik. Hentikan mereka. Waktu hingga serangan dingin kedua 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sistem perlindungan tingkat 3 berhasil diaktifkan. Syukurlah. Kita selamat. Untung ada Akademisi Qin. Akademisi Qin lagi-lagi menyelamatkan kita. Akademisi Qin. Aku tahu aku tidak salah pilih orang. Akademisi Qin, bagaimana rencanamu menangani orang-orang itu? Orang-orang itu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Serahkan mereka ke pihak berwenang. Aku yakin keadilan ada di hati orang. Akademisi Qin, ini barangmu yang tertinggal. Hormat.